Saya akan sharing hari ini tentang Facebook Ads, yang mana mungkin ada beberapa orang yang sudah mahir menggunakan Facebook Ads, atau mungkin sudah jalan Facebook Ads-nya, atau ada yang benar-benar itu hal yang baru banget, apaan nih, makhluk apa nih, cuma udah dengar nih Facebook Ads, udah dengar katanya sih bagus, katanya gini, katanya gitu, tapi masih belum tahu gimana caranya. Nah itu mungkin ada yang kayak gitu juga. Nah jadi sekarang saya akan share materi intinya aja nih, gimana nih supaya iklannya bagus gitu ya. Nah mudah-mudahan berkenan dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya langsung mulai aja ya. Dan satu lagi sebelum kita mulai, bukan satu lagi dan dua lagi. Satu lagi, tolong siapkan buku catatan, karena pola setiap orang-orang sukses yang saya temui itu polanya adalah pembelajar. Dan ciri-ciri pembelajar itu selalu mencatat. Masya Allah, saya kalau belajar kemanapun suka bawa buku. Ini juga saya nyatet-nyatet nih. Kalau ada apa bisa nyatet sini. Nyatet-nyatet banyak, di sini catatan saya banyak. Tadi siang saya habis belajar juga tadi siang. Ini catatan saya tadi pagi, maksudnya saya sudah belajar juga. Ini catatan saya tadi pagi. Jadi silakan disiapkan catatannya. Kalau ada insight penting ditulis gitu ya. Oke, mari juga kita berdoa dulu sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita simak baik-baik. Oke, izin saya mulai ya. Kelihatan nggak slide-nya? Kalau kelihatan boleh dikasih jempolnya supaya saya tahu kalau ini terlihat jelas. Kelihatan nggak slide-nya? Kalau kelihatan kasih jempol, atau boleh komen ke chat sudah kelihatan gitu supaya saya tahu ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kalau sudah kelihatan mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Facebook Ads di tengah krisis ya, jemput target omsetmu. Ini saya edit sedikit judulnya, dimana judul seharusnya adalah memulai beriklan di Facebook gitu ya. Cuman saya akan menambahkan tambahan kalimat yang mungkin lebih tepat di era pandemi sekarang, adalah Facebook Ads di tengah krisis. Ya, karena krisis ini yang sedang kita hadapi, yang entah mungkin sampai kapan berakhir, mudah-mudahan bisa berakhir dalam waktu cepat. Tapi kenapa saya pakai nama krisis? Karena krisis ini mungkin bisa jadi kita akan ketemu sama krisis ini, akan nanti misalnya naudzubillah ya, kita tidak berharap. Misalnya kita jalan iklan nih sekarang nih. Pandemi berakhir, tiba-tiba ada krisis lagi, nanti misalnya krisisnya apa kita nggak tahu, naudzubillah, jangan berharap gitu. Tapi kalau kita sudah ngerti nih cara menghadapi krisis dalam beriklan, nah ini kita lebih prepare sebelumnya gitu ya. Ini kita mulai. Nah ini materi akan kita bahas nih, silakan dicatat ya, dilihat. Ada 7 ya hal yang akan kita bahas dengan cara cepat aja ya. Nanti kita bahas yang penting-pentingnya aja. Satu, kita akan bahas winning ads, bagaimana cara ngiklan supaya iklannya berhasil. Ya ini jadi pertanyaan, gimana caranya iklan? Kalau caranya ngiklan tuh mungkin banyak di YouTube caranya, ya tinggal ngeklik ini gitu ya, caranya doang. Tapi untuk dapat iklan yang bagus, nah ini yang perlu dipelajari. Dan mungkin akan berbeda-beda frameworknya. Mungkin teman-teman akan belajar dengan guru siapa, atau belajar dengan expertise siapa ya, atau belajar dengan praktisi siapa. Itu akan berbeda-beda karena setiap orang punya pengalamannya sendiri, dan yang saya ajarkan ini adalah pengalaman yang saya alami selama menjalankan bisnis menggunakan Facebook Ads, dan juga selama saya menghandling klien di Indonesia ini untuk digital marketing plus Facebook Ads-nya mereka. Jadi gimana caranya dapat winning ads ya, atau iklan yang bagus menghasilkan. Kedua, kita akan belajar tentang konten winning. Nah, kontennya tuh harus pas gitu supaya dapat iklan yang bagus, karena nggak cuman iklan bagus itu harus dengan kontennya yang bagus gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang winning product, di mana kita akan belajar mana sih produk-produk yang memang ini produk winning ya. Jangan sampai kita belajar menjual produk yang produknya tuh bukan produk yang tepat gitu. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada bahasan strategi krisis. Nah ini akan lebih ditekankan di tengah-tengah pandemi sekarang. Gimana strateginya di tengah-tengah krisis ini. Kemudian kita akan belajar audience winning. Audience winning itu apa? Jadi iklan kita itu akan disasarkan, ya, akan dibidik, ditargetkan ke target pasar atau ke orang calon pembeli kita. Jangan sampai iklan kita ditayangkan ke orang yang bukan calon pembeli. Misalnya Anda jualan apa nih? Misalnya ada teman-teman UMKM Indonesia misalnya jualan sepatu perempuan. Tiba-tiba menyasarnya ke anak-anak tuh yang masih anak SMP, di mana itu laki-laki misalnya, itu kan nggak nyambung. Nah jadi kalau bisa iklan Anda disasarkan ke audiens yang tepat. Nah ini akan kita bahas audience winning. Bayangkan kalau Anda misalnya menjual gamis, tiba-tiba iklan Anda masuk ke perempuan yang mana perempuannya muslimah, dan dia memang pakai hijab. Itu kan targeted banget kan. Jangan sampai Anda jualan hijab tapi ke semua perempuan, di mana di sudah ada non muslim ya, yang mana non muslim kan nggak pakai hijab. Ini bukan mendiskreditkan agama tertentu ya, bukan. Tapi kalau Anda jualan gamis,
kenapa enggak gamisnya dibidik aja untuk Islam aja, karena kan memang hanya Islam yang menggunakan gamis dan hijab kan begitu ya. Jadi kenapa enggak kalau kita ngiklan gamis dan hijab ke Islam aja, perempuan pula ya, dan mereka memang pakai hijab, karena ada juga yang Islam belum berhijab gitu kan. Atau mungkin membidiknya ke suaminya, ke suami muslim yang punya istri berhijab. Nanti angle-nya atau penawarannya adalah kasih hadiah dong buat istrinya yang terbaik. Nah, kasih hadiah gamis ini kan, gitu bisa ya. Nah, jangan sampai mengarahkan iklannya untuk semua wanita. Karena semua wanita di Indonesia ya bukan muslim semua gitu ya. Kita pun perlu menghargai, dan itu akan bikin iklan kita boncos ya. Nah, ini kita bahas tentang audience winning. Kemudian ads journey. Journey ini kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia adalah perjalanan. Jadi perjalanan iklan kita, kemana aja sih perjalanannya, dimulai dari ngeliat iklan sampai dia masuk ke halaman website kita atau landing page sampai dia beli. Nah, itu journey-nya kayak apa yang tepat gitu ya. Nah, yang terakhir budgetnya berapa untuk supaya bisa iklannya bagus gitu ya. Tapi rasanya ini budgeting ini levelnya mungkin akan masuk ke level lebih lanjut gitu ya. Mungkin saya hanya bahas sedikit aja. Oke. Lanjut ya. Nah, kita bahas tentang winning ads. Coba saya mau bertanya nih di soal winning ads ini. Sampai saat ini ada nggak sih yang sudah dapat iklan winning? Kalau ada, boleh dong angkat tangan. Artinya iklan winning tuh sudah dapat profit di situ, duit omset ada banyak gara-gara menggunakan Facebook Ads. Kalau ada, boleh dong angkat tangan di raise hand-nya. Atau nggak, jangan raise hand, dikasih jempol deh karena raise hand udah aja tadi. Boleh kasih jempol dong yang sudah ada, silakan kasih jempol. Nggak ada, belum ada. Oke, belum ada. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini itu banyak iklannya yang winning dan mendapatkan omset seperti yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang winning ads. Di mana winning ads ini, ini katanya ada yang bilang belum ya. Belum banyak ya belum. Biar dapat free ads FB gimana Kak? Nah, Facebook Ads ini nggak gratis ya, berbayar. Jadi kalau mau gratis, mendingan kita bikin aja konten biasa di sosial media, di Instagram sama di Facebook tanpa berbayar gitu ya. Tapi kalau mau bayar, kalau mau Facebook Ads ya tentu aja ini pasti bayar teman-teman ya. Oke, bayarnya sama Facebook. Ini cara mendapatkan winning ads. Ada 8 poin, silahkan dicatat baik-baik. Yang pertama adalah produk. Nah, ini kita ngomongin produk dulu nih. Sebelum kita ngiklan yang bagus, pastikan produknya benar-benar produk yang relevan dan produk yang punya value atau punya nilai, punya manfaat. Ya, jangan sampai produk idealis bagus, tapi bukan di awal, itu belakangan aja sambil jalan. Jangan sampai menjual produk yang marketnya tuh nggak ada atau pembelinya tuh nggak ada. Ya, sementara teman-teman ya, bisnis itu adalah mendeliver value atau mengirimkan sebuah nilai, sebuah manfaat kepada customer. Yang mana customer itu membutuhkan value tersebut atau membutuhkan nilai tersebut. Nah, gara-gara itulah kita dibayar atau mendapatkan revenue atau mendapatkan omset. Nah, itu mindsetnya nih. Jadi, jangan sampai Anda menjual produk yang mana itu nggak menyelesaikan masalahnya si konsumen atau tidak diinginkan oleh konsumen. Yaitu cuman karena Anda suka aja, misalnya nih, Anda menjual dimsum rasa, misalnya dimsum rasa apa ya, misalnya dimsum rasa daun kelor. Bagus nggak? Bagus, daun kelor itu bagus manfaatnya. Menurut Anda ini akan laris, misal nih, tapi saya nggak tahu ya, ini hanya contoh aja. Dimsum kan rasa yang umum kan rasa udang, rasa ikan dan lain-lainnya. Anda misalnya dimsum rasa daun kelor, misal nih, Anda mikir kayaknya nih kalau jualan dimsum rasa daun kelor nih bagus nih, karena ini akan solutif, di mana banyak orang yang punya penyakit tapi pengen makan enak. Nah, makan enaknya pakai dimsum, terus kemudian si aduh ini ada muta lagi pemberitahuan, maaf ya. Ini saya harus close dulu si email ini. Jadi ada transferan itu masuk ke sini ya, bentar. Maaf ya. Oke, balik lagi. Misalnya Anda jualan dimsum nih. Nah, si dimsum ini rasa daun kelor. Anda ngerasa ini bagus nih, karena banyak orang yang pengen sehat tapi pengen makan enak. Ya udah dimsum aja tapi versi daun kelor. Ternyata Anda ngiklan jebret, anggap aja Anda anak sultan, itu keluarga sultan ya. Misalnya iklannya 2 miliar. Wah, luar biasa, punya modal miliaran. Kita ngiklan 2 miliar. Gitu ya. Tiba-tiba Anda nyalain Facebook. Kok iklannya nggak bagus sih? Saya jualan dimsum rasa daun kelor loh. Ini bagus buat kesehatan. Menurut siapa? Menurut kita.
ternyata tidak banyak pasar yang pengen dimsum rasa daun kelor. Yang dia cari itu ya harapan makan dimsum, ya dimsum yang enak kayak seperti biasa. Mungkin palingan kita tambahinnya mungkin added value-nya atau nilai tambahnya mungkin ada toppingnya mungkin pakai topping apa kayak gitu ya, ada topping abon misal, yang itu yang relevan. Tapi kalau tiba-tiba tambah daun kelor, andai kan misalnya tidak ada yang butuh tuh solusi itu, kalaupun ada hanya beberapa orang aja, atau yang usianya sepuh aja misalnya gitu ya, anak-anak muda ya nggak mau, ngapain gitu misalnya, walaupun itu sehat, walaupun itu bagus banget. Nah ini itu produk yang menurut saya kalau bisa nggak usah diiklanin deh, itu mending konsumsi sendiri aja gitu ya. Karena apa? Karena ya marketnya nggak ada gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi produknya dulu nih harus bagus. Jadi produknya harus ada marketnya dan juga ada value-nya, ada nilai manfaatnya yang diberikan oleh produk itu kepada konsumen. Contoh misalnya Anda menjual apa yang paling simpel? Misalnya Anda menjual tas ya, tas nih. Saya mohon izin, saya akan ngeliatin sebuah tas supaya kebayang. Ini saya bukan sales ya, bukan makelar juga. Ini contoh aja. Ini saya nggak mau kasih mereknya juga ya. Ini tutupin aja. Ya, anggap ini merek UKM. Ini ada tas nih. Ini tas ini punya value, punya nilai, atau bahasa lainnya punya manfaat. Ya, sehingga gara-gara itulah ada harganya. Tas ini value-nya, manfaatnya, nilainya, nilai utama. Ada dua tuh nilai itu, ada nilai utama dan nilai tambah. Di mana nilai utamanya adalah sebagai tas yang menyimpan barang, jadi tempat menyimpan barang untuk dibawa kemana-mana. Itu core value-nya atau nilai utama, manfaat utama. Kemudian manfaat tambahannya. Nah, manfaat tambahannya di sini ada tas dalamnya, ada tas yang dalam ini satu ya, dia bisa nyimpan laptop ya, nggak kelihatan ya karena saya pakai background. Ini ada tas dalam, ini added value. Kemudian atau nilai tambah. Kemudian di depannya ada lagi sleting tas lagi. Nah, ini untuk nyimpan barang-barang lain di sini ya. Saya nyimpan kacamata, nyimpan charger di sini ya, nyimpan buku ya. Kemudian di depannya ada lagi tas ya, susunan yang ke depannya ada lagi tas di sini tuh. Di sini saya menyimpan modem ya, ada lagi tas di sini saya nyimpan pulpen ya, nyimpan batu baterai untuk kamera ya, bahkan suka nyimpan memory card di sini. Ada bahkan ada memory card di sini tuh. Memory card di sini saya nyimpan memory card. Terus ada pointer di sini macam-macam. Ada modem. Di depan ada lagi. Kalau kita buka, anggaplah ini merek UKM Indonesia ya. Kita buka, itu ada lagi dalamnya. Ya. Tuh, saya buka di depan ada lagi. Oh, dibuka ini sebentar. Ini apa nih? Ada yang komen mohon presensinya apa nih? Presensi apa? Oh, maaf ya, ini absen berarti ya. Saya nggak kurang paham. Oke, nah ini untuk nyimpen apa tempat-tempat lagi. Nah, terus di depannya lagi di sini dia bisa sebelah kanan dia bisa naruh lagi di sini. Kadang saya naruh tumbler di sini, masukin tumbler di sebelah sini. Ya, kadang di sini sebelahnya juga ada lagi saya naruh di sini untuk sabun muka ya, atau misalnya kacamata dengan tempatnya di sini. Di belakangnya ya bisa dilihat di sini ada tulisannya flow tunnel atau lubang udara, ruang udara tuh. Flow tunnel di sini. Jadi ada istilahnya ada bolong-bolong lah untuk ngasih udara di sini, nggak keringetan gitu ya kalau pakai ini, enak nyaman. Tuh ya. Terus ada kancingnya juga di sini. Ini saya bukan sales ya, teman-teman, di sini hanya nontonin aja. Tuh. Ini manfaat. Ya, sehingga kerasa bisa dicekrek, bisa nyimpen ini, bisa macam-macam. Ini ngerasa manfaat. Ini produk yang punya value. Nilai, manfaat, sehingga saya rela membeli produk ini dengan harga tertentu. Dengan manfaat tadi, ya ditambahlah mereknya merek kita, misalnya apa nih mereknya, misalnya ada Mas Agung Junaidi hadir nih, misalnya The Junaid, misalnya gitu ya, tas mereknya The Junaid ya. Wah, ini saya akan menghargai dengan harga mungkin yang di atas 300.000 harganya. Kenapa? Karena manfaatnya kan banyak. Dan produk ini memang punya manfaat, punya value. Kalau produk seperti ini diiklankan, maka itu ada peluang untuk winning campaign atau mendapatkan iklan yang bagus. Ya, ingat, ada value, ada manfaat. Itu kuncinya. Oke, lanjut lagi ke materinya. Yang kedua adalah angle dan konten iklan. Jadi kita ngiklanin itu harus ada kontennya, di mana kontennya ini ada angle-nya. Angle itu sudut penawaran. Jadi kita mau menawarkan dari sudut pandang yang mana. Misalnya Anda jualan apa nih? Misalnya jualan bandeng, ya, bandeng presto. Yang mau ditawarkan apanya? Bisa jenis ikannya. Misalnya ikannya diambil dari ikan yang terbaik, ya, qualify. Nah, itu ngomongin ikannya. Atau kita ngomongin benar-benar durinya tidak terasa. Nah, itu dari ngomongin durinya. Jadi dari satu produk aja kita bisa bikin angle atau sudut penawaran
dari berbagai macam. Ya tadi bisa ngomongin bahan iklan, ikannya dari ikan yang terbaik, bahkan mungkin ikannya diimport dari Korea misal ya, atau ikannya ikan petani Indonesia asli ya. Ini kita tawarin sehingga kita akan membantu petani Indonesia, peternak Indonesia yang benar-benar bisa kaya raya, bukan kaya raya bisa makmur subur gitu di Indonesia, bisa berdiri kaki sendiri gitu karena kolaborasi antar kita menjual bandeng dan petani Indonesia plus pembeli juga Indonesia, dari Indonesia untuk Indonesia misalnya gitu. Itu ngomongin ikannya, atau tadi ngomongin durinya, atau ngomongin misalnya rasanya. Nah ini rasanya itu gurih, nah ditunjukkan dengan videonya pas makan tuh enak gitu, gurih banget. Nah itu konten tuh, ngomongin gurihnya. Kalau ngomongin durinya tadi pas makan tuh, bener ya durinya nggak kerasa loh, beneran loh ini enak banget loh. Nah itu ngomongin durinya. Nah sekarang teman-teman ngiklan itu ngomongin apanya sih? Nah itu angle disebutnya. Jangan sampai ngomonginnya kayak kebanyakan kayak gini, pemula itu kebanyakan gini. Yuk di order sekarang ya, diskon 10% terbatas, klik di sini. Itu apa yang ditawarin? Itu hanya angle-nya cuman diskon aja. Sementara itu bukan seorang marketer, bukan seorang pemasar yang handal. Karena kalau cuman diskon itu bukan seorang marketer. Kita nggak kreatif akhirnya. Ya, jadi orang nggak ngerti ini manfaatnya apa, ini kelebihannya apa. Intinya kenapa saya harus beli? Ya, yang diomongin cuma diskon aja sih. Tapi kalau kita ngomongin tadi tuh durinya nggak kerasa loh. Dia mikir, durinya nggak kerasa ya, sehingga saya harus beli itu karena durinya nggak kerasa. Makannya jadi nyaman, jadi lahap, jadi sehat gitulah. Kebayang ya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah landing page atau halaman tuju ya. Misalnya halaman tuju itu ada sebuah halaman, teman-teman bisa bikin website ya, banyak jasanya, silahkan bisa pakai ke ubc.com atau ke tempat-tempat lain, silahkan, banyak teman-teman bisa bikin landing page atau halaman toko online. Itu penting karena iklan ini kalau dari iklan itu harus diarahkan ke sebuah halaman ya. Nah ini kalau saya nggak ngerti, saran saya nggak usah ngerti, tapi cari orang yang ngerti, pakai jasa ya. Banyak dimulai dari ada harga yang 300.000 bikin landing page sampai harga jutaan, bahkan sampai puluhan juta ada juga ya, tergantung dari siapa yang bikin, seperti apa desain, impact-nya itu tergantung. Tapi yang ratusan ribu juga banyak yang bagus ya, cari jasanya aja. Bikin landing page sebuah halaman ya. Kemudian yang keempat, offering itu adalah penawaran. Jadi Bapak Ibu di sini harus punya penawaran, beda dengan konten itu, konten iklannya. Kalau offering itu penawarannya, kita mau nawarin apa nih? Apakah diskon, apakah bundling, ataukah bonus ya, apakah kita mau ngasih COD ya, atau kita mau ngasih free ongkir, oke? Atau misalnya kita mau ngasih harga hemat, atau kita mau ngasih table harga, ada 3 pilihan, misalnya harga, kalau misalnya jual pempek nih, nah pempek paket 50 piece, paket 100 piece, paket 200 piece, itu beda-beda harganya. Nah ini yang jadi penawaran. Kalau paket 100 piece itu lebih murah. Kalau 50 piece anggaplah misalnya harganya 150.000, tapi kalau 100 piece cuma 170.000, cuma nambah 20.000. Ini offering nih, ya. Dan offering itu nggak selalu diskon, bonus, itu nggak selalu. Bisa kayak tadi, ya bikin tiga table price ya. Yang paket 50 harganya 150, paket 100 harganya cuma 170, cuma nambah 20.000 tapi dapat 100 piece. Itu kan wow, mau dong gitu loh. Kayak gitulah contohnya ya. Atau beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1, atau teman-teman jualan liwet nih. Ya, kemarin saya bahkan ngelewat ke sebuah brand namanya Rumah Makan Asep Strawberry, mungkin teman-teman tahu. Saya tinggal di Lembang. Saya hampir sering tiap malam tuh keluar untuk ngontrol jalan ya, udah kayak gubernur aja ya, ngelihat jalan di sini, kasihan banyak yang mungkin ada yang lagi susah gitu ya, ngelihat malam-malam, kalau siang nggak kemana-mana di rumah, udah kayak kalong ya, malam-malam keluar tapi habis isya aja keluar muter lihat kondisi di jalan. Nah saya ngelihat satu menarik, Rumah Makan Asep Strawberry, ini nasi liwet ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar. Di sana di Asep Strawberry ini itu saya kelihatannya selama pandemi kan tutup nih, itu lebih sepi. Dulu sebelum PPKM, sebelum PSBB, bahkan waktu PSBB kemarin aja penuh, full, wah rame banget. Yang belanja di sana rame full, apalagi sebelum pandemi, full banget. Tapi tiba-tiba pas kena PPKM, wah sepi banget. Mungkin benar-benar kayaknya belinya hanya via aplikasi aja ya, via GoFood atau GrabFood ya, dan lain-lain. Sehingga saya mikir, banyak mungkin ya akan seperti ini ya, kasihan juga kalau saya diminta misalnya untuk membantu optimasi penjualan mereka secara digital, mungkin saya akan buat offering, nanti penawarannya di iklan Facebook bisa, atau bikin postingan di sosial media Instagram bisa,
ya nanti pembeliannya via GoFood, tapi penawarannya, offeringnya, mungkin saya bikin offering gini, offering yang dijualnya adalah ayamnya aja, nggak usah nasi liwetnya. Kenapa? Karena nasi liwet itu behavior ya, perilaku yang cocoknya makannya di sana, bukan di rumah. Jadi makan liwet tuh di tempat liwetnya asik gitu. Orang tuh ke Asep Strawberry ya nyari tempatnya ya sambil makan liwet, bukan nasi liwetnya dibawa ke rumah, itu kayak kurang enak. Maka saya akan bikin offering ayamnya aja, tapi gratis di free nasi liwet. Jadi kayak misalnya beli 3 ayam free nasi liwet. Kan nasi liwet kalau dibikin satu magicom gitu kan murah hitungannya. Nanti free-nya cuma satu tempat aja kan murah kalau dihitung persatuan kan. Satu magicom paling modal berapa? Ya dibuat nasinya satu cup gitu kan jadi murah. Jadi beli 3 ayam gratis 1 liwet. Ini yang diiklanin, ini yang di campaign-kan, pakai apa namanya disebutnya, pakai endorsers, influencers, pakai iklan, posting sosial media, belinya via GoFood tapi beli paket ini 3 ayam gratis nasi liwet. Mungkin ini bisa mendongkrak penjualan di tengah pandemi. Itu offering tuh teman-teman. Paham ya? Nah, jadi siapkan offeringnya, penawarannya. Kedua, targeting. Nah, targeting itu membidik iklannya ke siapa. Jangan sampai teman-teman semua ngebidik ke bukan target market. Ini penting juga nih, target itu audiensnya yang ngebidik ke siapa, usianya berapa, terus mereka ini gendernya apa, tinggalnya di mana, sudah menikah atau belum, ya, mereka minatnya apa, terus mereka ini menggunakan handphone yang apa, apakah 4G, 3G, 2G, nah, harus tahu ya, makanya harus tahu dulu siapa pembeli Anda. Kemudian ke-6, journey itu perjalanan ya. Jadi dimulai membuat iklan bagus tuh perjalanan iklannya tuh harus mudah. Jadi dimulai dari lihat iklan Anda sampai ngeklik masuk ke landing page atau halaman penjualan, sampai ngisi form atau ngisi ke WhatsApp, itu jangan dibuat ribet. Kalau bisa cuma 3 langkah aja. Masuk ke landing page, dia klik, tertarik ya, terus masuk ke WhatsApp, selesai. Nggak ada lagi proses lain. Atau masuk ke form order, selesai. Nggak ada suruh login dulu, sign up dulu, atau dia suruh milih-milih yang begitu banyak. Kalau bisa cuman iklannya, kalau bisa setiap iklan itu fokuskan ke satu produk aja atau ke beberapa varian produk. Jangan semua produk diiklanin dalam satu iklan. Orang kan bingung. Saya pernah nih lihat iklan kayak iklan daging ya. Jadi mungkin ini juga UKM. Jadi saya pernah ngeliat iklan daging segar. Wah, saya benar-benar tertarik. Karena saya punya masalah juga waktu itu waktu itu saya lupa apakah udah pandemi atau belum. Jadi ada iklan daging segar halal gitu ya. Iklan tuh saya tertarik, itu gambarnya bener-bener dagingnya kayak seger gitu, kayak enak kalau dibakar ya. Saya mau belilah. Begitu swipe up, kan saya harapannya pengen beli daging ya, dimana harapan saya adalah saya pengen beli daging, nggak usah ke pasar, males keluar ya, tiba-tiba dagingnya dianterin ke rumah, saya bakar daging itu terus makan sama istri, happy. Itu harapan saya. Begitu diklik iklannya dari story Instagram, di swipe up iklannya, masuknya ke halaman homepage, halaman website yang semua produk ada kecap, ada saus, ada mentega, ada minyak. Saya nyari dagingnya mana ini, akhirnya nggak closing. Kenapa? Karena jurinya panjang. Perjalanan harapan saya untuk mendapatkan daging muter-muter, akhirnya nggak jadi. Mestinya begitu lihat iklan daging, pas diklik tuh lihatnya daging pula. Terus tinggal WhatsApp atau tinggal ngisi form. Lebih simpel, lebih cepat dibanding kayak tadi. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, yang ke-7, funnel. Funnel itu bahasa simpelnya, mungkin teman-teman bingung, itu adalah namanya disebut flow, alur penjualan. Misal contoh simpelnya gini, teman-teman punya bisnisnya apa nih? Misalnya punya bisnis punya bisnis baju muslim. Kan banyak nih, ada mukenanya, ada gamisnya, ada hijabnya ya, ada mungkin menjual niqab ya, ada mungkin menjual kaos kakinya. Pertanyaannya, apa yang harus saya iklanin? Berapa banyak budget yang dibutuhkan? Kalau semua diiklanin, satu, belum tentu semua bagus iklannya. Kedua, budgetnya akan kebuang banyak. Ya, mending kalau kita diinjek dana ya, triliunan, bodo amat ya. Sekarang kita nggak diinjek dana nih. Ya, terbatas, ala-ala UKM lah, bootstrap ya, kita benar-benar ngikat pinggang, ya ikat kepala, kencangkan, punya dana terbatas, iklan harus bagus. Gimana kalau semua produk iklanin, bagus nggak? Belum tentu. Maka pakai strategi funnel. Ini cocok banget buat UKM. Jadi, funnel itu intinya alur proses penjualan. Alur proses penjualan, silakan. Jadi, nggak semua produk kita iklanin. Ya, yang diiklankan hanya produk-produk tertentu aja. Ya, boleh 1 sampai 5 produk aja deh, sisanya nggak usah.
Ya, misalnya tadi kayak ada gamis, ada mukena, ada macam-macam, ada sejadah. Yang Anda iklankan mungkin bisa gamisnya aja iklanin. Mukenanya umpetin, sejadahnya umpetin, gak usah diiklanin. Gitu ya. Bukan diumpetin ya, tetap jualan, cuman nggak diiklanin. Itu hanya ditayang mukena sama sejadah hanya kita upload di Instagram aja. Tapi yang diiklankan berbayar maksudnya, yaitu gamis aja. Ya, sehingga akan lebih efektif. Begitu orang ngelihat mukena, terus dia main-main ke Instagram kita, begitu dia lihat gamis, dia main-main ke Instagram kita, ternyata ada mukenanya, baru tuh. Jangan sampai iklan semua, ya kalau bisa iklannya cuma satu aja, atau gamis aja, atau beberapa produk aja, ya, jangan semuanya. Atau misalnya dia beli nih, wah gamis mau nih, belilah dia. Setelah beli, kita tawarin, halo Kak, terima kasih sudah membeli gamis kami punya produk mukena khusus untuk Kakak, pembeli setia gitu ya, atau customer kami mendapatkan mendapatkan diskon 30% khusus pembelian mukena. Nah, itu bisa nawarinya nanti nggak usah iklan tapi di japri gitu, atau pada saat dia mau beli penawaran langsung, kayak teman-teman kalau misalnya ke sebuah supermarket ya, atau ke sebuah kayak ke Jogja misalnya, ke Gria kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Kalau mau beli baju nih, udah mau lebaran misalnya nih, lagi belanja baju, dikasih kupon kan, Kak kami kasih kupon misalnya diskon 100.000, diskon 100.000 misalnya, harganya 100.000 aja yang berlabelkan ungu, tapi hanya berlaku hari ini aja. Atau ke Alfamart deh, misalnya udah mau bayar nih, Kak mau silakan silver queen-nya cukup 5.000 aja Kak. Nah itu one time offer, percaya nggak? Dari itu aja, atau one time offer tuh penawaran sekali. Dari itu aja itu omsetnya gede loh. Jangan kebayang karena kita nggak beli mikirnya apaan sih jualan kayak gini. Karena ada yang tertarik juga orang beli, dan itu jumlahnya nggak dikit. Itu kalau dikalikan itu omsetnya besar per bulan. Ya. Kayak Kak mau sekalian dengan pulsanya, kita anggap kecil tapi itu besar. Mungkin dari jualan pulsanya itulah bisa bayar gaji, ya, dari keuntungan lainnya itu untuk diputar lagi, tapi untuk dari pulsa bahkan bisa bayar gaji. Kita ngerasa kayak ngapain sih beli pulsa, udah enggak. Tapi tahu nggak, sekarang itu kita udah bergeser paradigmanya, beli pulsa bukan ke counter tapi kemana, ke Alfamart, gara-gara mereka pakai funnel ini, ya. Jadi funnel ini alur penjualan yang ditawarkan jangan semuanya dulu. Biarkan tawarkan aja produk yang larisnya aja atau produk unggulan Anda. Setelah dia beli, baru tawarin produk lainnya. Gitu ya, itu funnel. Yang terakhir, branding dan social proof. Ini penting ya, brandingnya branding produk ya, bukan branding personal. Lebih penting adalah branding produknya, karena kita kan ngiklan ke produk kita ya. Kenapa ini penting? Sekarang itu udah zamannya zamannya viral, zamannya udah review, udah zamannya bintang ya. Kalau mau beli sesuatu, Anda cek Shopee berapa bintangnya. Kalau bintangnya di bawah 4,5 mungkin ragu, kayaknya jelek nih, orang bilang 4 bintang 4,5, apalagi di bawah 4 akan ragu, bener nggak? Terus jangankan belanja ya, saya aja nih mau nonton film di Netflix ya, atau di mana kayak ya, di buatan Indonesia, mau nonton film, saya nggak mau ngabisin waktu untuk percuma nonton film sesuatu yang zonk, nggak ada kualitasnya, nggak ada mutunya, nggak ada inspiringnya, nggak ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari film itu. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan review dulu, cari di Google, review film ini berapa ratingnya, ya. Kalau ada Rotten Tomatoes, ada IMDb, kalau di atas ratingnya di atas 8, saya mau nonton. Ya paling kecil 7 lah, itu udah 7 itu udah terbatas, udah paling kecil banget. Kalau ratingnya 8, saya mau nonton, ini pasti bagus nih film. Terus kalau di yang lain berapa bintangnya berapa, baru saya menonton gitu. Terus lihat reviewnya, ternyata inspiring filmnya, baru nonton. Tapi kalau enggak, ini sih nggak mau. Nah ini sebutnya social proof, kepercayaan sosial. Orang sudah pernah pakai, orang ada yang merasakan puas gitu ya. Dan branding, sosial media kita dimainin, kontennya aktif dan interaktif, setiap hari bikin konten. No tapi ya harus posting. Tapi saya capek, ya udah jangan bisnis. Tapi saya nggak bisa, ya udah jangan bisnis. Karena pebisnis itu nggak harus bisa. Yang penting harus bisa mencari orang bisa. Kalau kita nggak bisa, cari orang yang supaya bisa. Hire orang, kerjasama sama orang. Itu pebisnisnya. Tapi saya nggak ada waktunya, ya cari orang yang punya waktu. Kalau kita nggak bisa meluangkan waktu, cari orang yang punya waktu. Tapi saya nggak bisa gajinya, ya udah paksain dong. Bisa luangkan, atau sama suami, sama istri kerjasama kan gitu. Jadi si sosial medianya itu harus di branding, dimulai dari warnanya harus punya karakter khas. Jangan tiba-tiba postingnya warna merah, hijau, ungu, tiba-tiba kuning, tiba-tiba hitam, tiba-tiba putih, merah, kuning lagi.
Orang pikir ini apa, ini jualan apa, dan nggak akan menarik. Sementara a good design is a good business. Ini satu quote yang saya lupa dari siapa ya. Jadi a good design is good business. Mungkin bukan dalam arti bisnis yang bagus adalah desain yang bagus, bukan. Mungkin artinya gini, kalau kita bisa mendesain sebuah untuk bisnis kita, dimulai dari kemasannya. Bahkan mungkin kalau teman-teman nonton tadi dari guru saya Mas J, mungkin dari salah satu formula yang beliau jelaskan adalah kemasan. Penting banget ya teman-teman, ngerti kan, kemasan harus bagus. Nah di sosial media ya kemasan kita adalah konten, salah satunya warnanya, kontennya itu harus bagus dan harus rutin ya. Nanti polanya ketika orang lihat iklan, dia akan kepo, siapa sih, dikliklah Instagramnya. Kalau Instagramnya jarang posting, postingannya udah 2 bulan yang lalu, aduh itu ciloko teman-teman. Kalau postingannya minimal 1 hari yang lalu itu oke lah ya, dan postingannya ternyata warnanya juga konsisten, itu dia tertarik. Apalagi kalau sudah ada social proof, artinya sudah ada orang yang pernah review, udah pernah pakai. Tapi saya belum pernah nih, misalnya sebelum pernah saya punya pembeli, gimana caranya punya review? Maka kasih free review. Misalnya ke 10 atau 20 orang kasih free, kasih gratis, kita lihat reviewnya dia kayak apa. Nah itu jadikan testimoni, sehingga itu social proof. Sampai sini paham ya? Nah kemudian ada yang saya warnai, ada 4 nih, ada product, angle, offering, sama branding. Ini yang penting. Kalau teman-teman nggak punya landing page, targetingnya orang ngerti ya, journey-nya juga nggak ngerti ini opo, funnelnya juga nggak bisa, minimalnya itu teman-teman produknya harus oke ya. Kedua, angle atau konten iklannya harus disiapkan sedemikian rupa. Nggak usah bagus, nggak usah profesional, yang penting ada ketertarikan, ada bikin orang menarik. Apa sih ini menarik tuh ya. Nah terus gimana offeringnya, penawarannya apa tuh, mau diskon, mau bonus, mau bundling ya, atau mau tadi paket harga. Dan branding di sosial media sekarang itu penting. Posting desain. Tapi saya nggak bisa desain, banyak jasa sosial media manajemen sekarang. Bayar dari mulai harga 300.000 sampai harga 1,3 juta itu ada per bulan. Tinggal bikin desain, serahkan ke mereka, Anda tinggal posting aja. Enak, banyak sekarang solusi. Oke. Itu yang pertama. Ini saya bahas sudah cukup lama ya. Sampai sini teman-teman coba paham nggak kira-kira sampai sini? Kita tanya jawab dulu apa gimana nih? Di chat aja sih, palingan di kolom chat aja sampai sini paham, karena kalau sudah paham bisa kita lanjut. Ini mungkin saya akan menanggapi nih. UMKM bertahan cuma mengharap yang serba gratis, bos. Oke, kalau mau serba gratis baiknya nggak usah belajar Facebook Ads, karena Facebook Ads itu berbayar. Mungkin gini, saya mau ngasih pandangan begini, harus punya mindset dulu, kita benerin dulu mindsetnya, karena mindset itu settingan pikiran kita ya. Karena gini, kalau kita pengen dapat omset yang besar, contoh gini, ya Allah, Robby, datangkanlah omset 1 miliar. Doa bener nggak? Bener banget. Bahkan itu sangat dianjurkan. Ya Allah, saya pengen tembus 1 miliar supaya saya bisa sedekah, saya bisa bangun masjid, saya bisa macam-macam misalnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba ikhtiar kita tidak memantaskan diri untuk sampai ke sana. Misalnya, aduh, posting aja, udah gitu postingnya pun malas lagi, jarang-jarang. 3 hari sekali, kadang-kadang nanti dulu deh, malas capek. Atau kadang-kadang sambil ngapain gitu ya. Terus iklan dong, gak ada duitnya. Endorse dong, nanti juga nggak balik duitnya. Coba dong kolaborasi, ntar dia licikin saya. Posting dong, ya jarang-jarang. Akhirnya ikhtiar kita tidak sesuai dengan apa doa kita gitu loh. Sementara doanya ya Allah pengen 1 miliar, tapi ikhtiarnya nggak sesuai gitu. Jadi harus dulu dibenerin mindsetnya bahwa saya pengen 1 miliar, maka ikhtiar saya harus lebih maksimal. Tapi saya nggak ada budgetnya, saya nggak bisa bertahan dengan bayar iklan. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Nah itu dipikirin gimana supaya bisa. Nah gimana supaya bisa ngiklan, supaya ada budget untuk iklan. Oke, saya maksimalkan dulu yang gratis. Oke, gratis nih, posting nih di sosial media, di Instagram, posting sampai ada closing. Duitnya diendapkan untuk tunda kesenangan, tapi pakai untuk kebutuhan boleh, sambil kita pisahkan ya, untuk uang bisnis mana, untuk uang pribadi mana. Nanti dikumpulkan setelah punya uang yang cukup, baru kita ngiklan. Jangan sampai udah punya uang cukup nih, nggak mau ngiklan, saya pakai cara gini lagi, ya segitu-gitu aja. Akhirnya kita naik kelas ya, scale up, ada duit keuntungan dari hasil gratis tadi, terus kita pakaikan iklan. Dan banyak banget yang omsetnya akhirnya mencapai miliar, masya Allah, dari iklan. Ya jangankan miliaran, yang kecil-kecil aja lah. Ada yang mulai puluhan juta sampai ratusan juta dari iklan, dibantu. Karena awalnya gitu tuh,
wah oke, mindsetnya udah bener, oke nih, saya posting gratis dulu sampai dapat duit, dia muter-muter berjuang, jos iklan, akhirnya balik lagi. Malah sekarang sudah Masya Allah gitu ya, dia malah iklan sehari budgetnya udah gede banget per hari, yang dulunya cuma 50.000 per hari ya, mungkin cuma 100.000, tiba-tiba sekarang udah budget iklannya gede banget ya, bahkan puluhan juta per hari. Bukan karena dia kaya, dulunya dia bertahap gitu, naik sampai naik kelas gitu ya. Oke, bentar. Apakah di sini jelaskan ke lebih teknis tentang cara beriklan yang efektif dan efisien di FB Ads? Sepertinya itu masalah kita para UKM deh. Nah, gini, kalau saya misalnya ngejelasin tekniknya, silahkan klik ini, itu tidak ada strategi di dasarnya. Karena kalau klik sana kan saya bilang tadi, saya akan ngasih videonya, silahkan akses videonya, tonton. Ya, cara iklannya teknis nih, ngeklik ini. Tapi untuk dapat iklan bagus, nggak dengan cara itu. Ada strategi apa tuh tadi? Satu, kita bahas winning ads, produknya disiapin yang benar, kontennya disiapin, landing page-nya harus ada, penawarannya harus bagus, targetingnya harus benar, journey-nya harus dibuat gitu, alur iklannya sampai funnel dan brandingnya harus disiapin. Kalau itu semuanya nggak siap, iklannya jago, dimodalin 2 miliar, tetap boncos. Cobain deh. Wah, saya udah punya duit 2 miliar nih, saya ngiklan, saya udah jago, caranya saya ngerti, ngeklik ini. Tapi ternyata produknya nggak disiapin, kontennya nggak bisa, asal posting aja, gambarnya biasa. Ternyata jadi disiapin dulu ininya teman-teman. Oke. Ini tadi ada banyak yang bilang paham ya. Jadi intinya paham dulu, benahin mindsetnya, bener. A bigger risk, a bigger result. Ya, resiko yang besar akan mendapatkan hasil yang besar, itu benar banget. Ya, kalau pengen 1 miliar harus disiapkan juga kesiapan kita. Oke, paham ya? Oke, kalau paham maka bentar. Ini nih, ada pertanyaan. Iya benar, materi dasarnya ini penting banget. Baru iklan tapi nggak paham dasarnya, makasih. Iya benar. Karena kalau ini nggak disiapin, bener-bener deh teman-teman ngerti pun kalau ininya salah, insya Allah akan boncos iklannya. Beneran, cobain aja. Oke, kemudian ini pertanyaan saya sebelum lanjut ya. Misalnya, untuk sekarang, Mas, jika budget hanya bisa memilih salah satu, lebih baik untuk Facebook Ads atau iklan berbayar, lainnya dulu, atau endorse public figure. Produk saya hijab, Mas, dan cake. Kalau dihadapkan ke situasi seperti ini, saran saya mendingan ke Facebook Ads dulu. Kenapa? Karena untuk saat ini si endorse, tapi nanti endorse bagus ya, di mix ya, iklan jalan, endorse jalan. Tapi kalau sekarang diduluin ke endorse, satu, banyak influencers yang jadwalnya itu tidak bisa on time. Jadi kalau kita butuh omset cepet nih, tiba-tiba dia janji mau posting 2 minggu, tiba-tiba posting 1 bulan. Kita udah kelewat, kita udah keburu lapar nih, omset keburu cekak-cekak gitu ya. Banyak kayak gitu influencer. Tapi banyak juga yang profesional, ada juga. Cuman banyak juga yang jadwalnya molor gitu. Satu, kedua, banyak juga yang nggak efektif gitu ya. Karena satu, dia tidak punya daya influence yang bagus gitu ya, sehingga juga tidak terlalu bagus dampaknya. Atau kita salah memilih influencers, nah, itu juga penting. Testingnya juga akan lebih boncos. Kalau kita pakai Facebook Ads, itu akan kita bisa atur. Mau ngiklan hari ini bisa, dengan budget terbatas dulu, cuman 50.000 dulu bisa. Ya, nanti kita datanya segini, ternyata ini bagus loh, mulai naikin 100.000 deh. Oh ternyata bagus nih, naikin lagi 300.000. Oh ternyata bagus. Kalau endorse kan harus tiba-tiba 3 juta, bayar langsung. Oke, itu ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Winning ads. Nah, sekarang winning product. Nah, winning product, produk yang bagus itu ada 8. Satu, ada marketnya atau ada pembelinya. Kayak tadi itu, apakah Anda menjual menjual saya lupa dimsum rasa daun kelor. Apakah ada marketnya? Kalau nggak ada, ngapain? Jangan digenjot iklan percuma ya. Terus kemudian kedua, marginnya nggak tipis ya, marketnya ada tuh, ada pembelinya nggak ya, peminatnya ada nggak. Nah itu penting. Kedua, marginnya nggak tipis ya, marginnya tuh nggak tipis, jangan sampai marginnya cuma kecil banget. Tapi saya kecil banget nih, marginnya cuma 10.000, nggak apa-apa, dibikin bundling. Kayak pempek nih kan, pempek satunya cuma 5.000 ya, bahkan yang lebih murah lagi. Gimana ngiklan? Jangan jual satuan, jangan jual cuma 5 biji, bikin paket, 3 paket. Paket A harganya 150.000, isinya sekian piece, 30 piece misalnya.
Paket yang kedua harganya 170, paket yang ketiga 200.000. Nah, dibikin. Jadi harganya akan lebih, kita akan dapat untung lebih banyak lagi karena kita jualnya bundling. Ya. Ketiga ready to buy, bisa dibeli saat itu juga. Ya, PO oke, bisa. Tapi jangan sampai kayak gini. Jualan misalnya Anda jualan akikah. Nah, akikah untuk diiklankan di Facebook lebih tepatnya Google Ads kalau akikah. Ya. Akikah diiklanin, bayangin aja misalnya lagi ngiklan nih jasa akikah, tiba-tiba yang ngelihatnya itu orang yang masih hamil, usia 8 bulan kandungan. Pas lihat ini, aduh ntar deh, lahir aja belum, bener nggak? Atau udah lahir masih bayi, pas lihat, ntar deh, belum waktunya, udah lahir tapi udah kelewat akikahnya, ntar deh. Jadi nggak bisa dibeli saat itu juga. Ya, kalau mau mungkin modal bisnisnya yang diubah, misalnya yang jadi jualan kambing, misalnya gini. Akikah inden, tapi saya nggak tahu ya secara muamalah fikih muamalahnya boleh apa enggak. Misalnya nanti akikah inden, mau masih hamil kek, mau belum lahir kek, bisa beli sekarang. Belinya jadinya jual beli domba. Ya kan kalau domba masih muda kan murah tuh, paling 1 juta paling mahal. Domba yang murah, yang masih muda. 1 juta pun udah punya keuntungan dong. Nah, itu misalnya beli akikah sekarang cukup 1 juta rupiah, beli kambing muda. Nanti diternaknya di tempat kita, gitu ya. Nanti ada jasa tambahan. Kalau mau diternak sama kita, dikasih makan sampai dirawat sampai besar, tinggal tambah biaya misalnya 200.000 sampai besar. Atau mau dirawat sendiri monggo. Ya, tapi kan konsumen masa sih nggak mungkin lah, silakan dirawat aja tambah 200.000. Jadi sekali transaksi keluar 1,2 juta. Akikahnya nanti. Nah, cuman saya ini boleh apa enggak tahu. Ready to buy intinya. Jadi bisa dibeli saat itu juga. Kayak ada tas mau dong, klik beli. Ada hijab mau dong, klik beli, nggak mikir panjang. Oke, keempat, valuable atau bernilai, ada manfaatnya. Ya, manfaatnya apa? Anda harus tahu produk Anda manfaatnya apa ya untuk konsumen. Membantu masalahnya apa? Masalah mana? Mereka punya masalah apa? Kalau misalnya Anda jualan sarung mobil, ya cover mobil, manfaatnya apa? Value-nya? Manfaatnya salah satunya adalah untuk melindungi cat mobil supaya tidak terpapar sinar matahari berlebih. Terus untuk melindungi dari karatan karena tersiram oleh air hujan yang terlalu sering misalnya gitu ya. Tapi jangan menyalahkan air hujan ya, karena air hujan itu berkah. Terus apalagi misalnya tahan debu yang bisa membuat cat tidak bertahan lama. Nah, maka pakai cover ini ya, cover mobil ini, itu value. Sehingga orang wah mau dong, dia beli itu gara-gara itunya, karena manfaat tadi itu. Dia nggak mau mobilnya rusak, catnya cepet boros gitu ya. Yang kelima, harganya worth it atau harganya setimpal dengan apa yang dia dapatkan ya. Misalnya harganya misalnya tadi tuh cover itu ya. Cover itu kalau misalnya dijual harganya 5 juta, pantas nggak? Ya nggak pantas. Kemahalan ya. Lalu berapa yang cocok? Ya harus sesuaikan antara manfaatnya apa, bahannya apa, produknya seperti apa, baru itu harus sesuai. Jadi kita membayar sesuatu itu harus dengan barang yang sesuai, kalau bisa lebih murah daripada apa yang didapatkan. Kalau saya bilang lebih murah, bukan artinya murah ya, karena murah itu tergantung manfaatnya apa. Jangan sampai jangan sampai iPhone, jangan sampai Anda sepatu harga 200.000, sepatu harga 1 juta mahal, terus buat sepatu harga 700.000 mahal, terus handphone 700.000 mahal juga. Enggak, beda. Ya, bisa jadi untuk sepatu mahal 700.000, tapi untuk handphone murah banget. Karena beda kan, beda pembanding. Oke, keenam, bukan komoditas. Jadi misalnya Anda jangan jualan beras di iklan. Kalau bisa produknya yang lain. Wah, tapi saya jualnya beras. Oke, dibuat jadi. Misalnya jadi liwet instan. Itu diiklanin. Atau nasi goreng instan. Yang mana orang punya harapan lagi PPKM gini, bosan di rumah, pengen masak yang enak-enak nih, pakai liwet instan. Ya, kita dari beras bahannya. Jadi tetap jualan beras silahkan, tapi itu pakai jalur lain. Tapi untuk iklan bikin jadinya. Misalnya tadi liwet instan, nasi goreng instan, nasi kuning instan, dibikin pakai packaging. Ya, nah gitu. Terus kenapa? Karena kalau komoditas itu cenderung akan perang harga, sementara iklan Facebook itu akan sensitif dengan budget, itu bahkan nanti kurang, ya malah boncos, sayang. Terus yang ketujuh, ada peluangnya. Jadi ada peluang tuh kira-kira bisa besar nggak nih bisnis ini di Facebook ya. Kita lihat marketnya ada seberapa banyak yang butuh produk kayak kita. Misalnya Anda jualan apa nih tadi, kayak misalnya liwet instan. Anda lihat apakah sudah ada pemain makanan yang
packaging gitu, kayak misalnya bakso di frozen food kan sama nih. Liwet instan dengan bakso frozen food marketnya sama, cuma beda jenis makan aja, bener nggak? Kan dia pengen makan yang lain kan, pengen bakso lah, atau kita nasi liwet. Ini sama nih marketnya, orang yang pengen makan setelah yang lain ya di rumah. Nah, lihat ada nggak sih bakso instan yang dijual online itu sudah besar di Facebook Ads ya, terutama di online udah besar pasarnya. Kalau ada, peluangnya ada. Kalau disebut dalam marketing disebutnya market leader. Ada leadernya nggak nih? Ada yang sudah besar nggak? Kalau ada, ini berarti potensinya bagus. Ya. Yang terakhir scalable atau bisa di scale up, terutama dalam hal produksi gitu ya. Kalau misalnya, misalnya ya, Anda mau ngiklan nih, tiba-tiba bagus nih produknya. Saya dulu jualan kacamata kayu itu saya hentikan. Kenapa? Karena nggak scalable. Iklannya bagus. Ya kalau misalnya ikannya bagus, misalnya saya pengen dapat 10.000 orderan, gimana caranya? Berarti saya harus menebang pohon yang banyak dong, karena kan kayu dari bahan pohon, harus menebang pohon seberapa banyak. Belum lagi saya akan mengkaryawankan banyak orang banget, itu tidak efektif dan tidak efisien karena handmade waktu itu. Untuk 10.000 itu butuh waktu berapa? Nah ini kayaknya nggak scalable. Jadi kalau scalable itu produksinya bisa mudah dicapai, ya kalau bisa tidak perlu import segala, banyak petani kita yang bisa berbuat. Nah ini oke lah kalau gitu scalable. Oke, ini produk yang winning. Ketiga, konten yang winning. Ini penting nih. Jangan dulu kita bahas ke teknis ya, kita bahas ini dulu, konten winning. Jadi produknya harus gitu dulu kriterianya supaya ikannya bagus nanti. Ketiga, konten yang winning. Nah ini seperti yang tadi saya bahas kan, kalau di winning campaign itu kan ini ya, iklan yang berhasil itu konten kan, ini penting banget. Nah, konten itu bisa diperhatikan. Ada 6 tipe konten yang bisa dibuat oleh teman-teman semua. Ini bahasa Inggris, saya buat Indonesia aja ya. Silakan catat ya. Tell the hope atau ceritakan harapannya orang. Jadi saya punya prinsip ya, don't sell product but help their hope. Jadi jangan jualan produk tapi bantulah harapannya orang. Anda jualan apa? Tadi Anda jualan nasi liwet instan. Harapannya apa? Harapan pengen makan enak bareng keluarga di rumah di masa PKM, itu harapannya. Oh, kata kuncinya adalah keluarga. Makan enak bareng keluarga, hiburan bareng keluarga. Karena itu yang saya alami. Saya malam-malam sama istri kadang-kadang beli daging ke pasar. Murah tuh, cuma 20.000, 30.000 ya. Total satu pak gitu ya. Total paling saya menghabiskan 50 ribuan lah untuk beli daging. Ya, karena mau dibakar jadi slice itu kecil-kecil, dipotong kecil-kecil slice gitu ya. 50.000 tuh jadi banyak dagingnya kan di slice gitu. Kalau di Jogja tuh saya dapatnya 2 bungkus 3 bungkus gitu, karena satu pack itu 18.000, dapat berapa tuh, paling maksimal 100.000 lah dibakar. Yang saya beli bukan dagingnya tapi sensasi pengen makan malam bareng istri yang enak di rumah tapi hemat. 50 ribuan juga udah cukup, karena kan makan saya nggak banyak, cuma berdua doang sama istri, lagi anak-anak udah tidur. Anak dikasih sop aja ya, atau makan yang ada aja, yang lain lah. Kalau kita misalnya beli daging, anak udah tidur juga, misalnya jam 9 lah kita bakar-bakar daging, palingnya habis 50 sampai 100 ribu. Tadi daging yang lokal aja, daging di pasar gitu ya, bukan daging yang impor gitu, enggak. Nah dibakar, itu harapan saya bukan dagingnya yang saya beli, tapi pengen family time bareng istri, saya pengen makanan yang beda sama istri. Nah itu dengan harga yang hemat. Nah yang dijual apa? Daging. Nah, kalau tell the hope, kalau si tukang daging ini ngerti harapan saya, maka nanti jualannya tuh gini. Mas Fahmi, nih kumpul sama nih makan sama istri makan malam sama istri pakai ini nih. Wah, dijamin tuh spesial. Jadi beda malamnya. Contoh gitu ya. Jadi penjual daging nawarinya kayak gitu. Mas Fahmi, nih daging ini nih makan malam sama istri. Wah, dijamin sensasinya beda loh Mas Fahmi. Cuma 50.000 aja, misal. Saya tertarik nggak? Tertarik, karena yang tawarin adalah sensasi yang beda makan malam sama istri. Tapi kalau Mas Fahmi ini dagingnya mantap. Ini daging terbaik. Mas Fahmi makan daging ini, enak. Saya nggak tertarik karena enak doang. Saya kadang-kadang malam-malam makan colenak atau makan jagung atau kadang-kadang makan apa yang ada aja. Saya nggak butuh makan yang enak seenak itu. Tapi kalau nawarinya, sensasinya beda sama istri. Wah, itu saya tertarik tuh. Kenapa? Karena harapan saya tuh itu. Tell the hope, ceritakan harapannya dia apa. Anda jualan apa nih? Misalnya Anda jualan misalnya jualan sepatu. Orang pakai sepatu harapannya apa sih? Nah, harapannya ada yang harapannya terlihat lebih keren, harapannya di foto tuh jadi bagus, ya. Ada yang harapannya ya memang dia butuh untuk lari, yang nyaman untuk dibawa running. Harus tahu harapannya apa. Jangan melulu ngomongin bahannya
nggak butuh, kita nggak ngerti, pembeli itu nggak ngerti bahannya apa ya, nggak akan tanya ini bahannya apa ya, apalagi sepatu. Kalau gamis beda cerita ya, mungkin ini bahannya apa, karena perempuan itu agak lebih kritis dan dia nggak ngerti. Tapi kalau kayak sepatu bahannya apa ya, oh bahannya terbuat dari bahan, nggak ngerti saya gitu. Harapan aja dijual, ya harapannya apa? Nah, harapannya saya pengen kelihatan lebih keren, lebih ganteng, maksimal, atau saya pengen nyaman, running itu nggak keringet, nggak slip ya. Nah itu harapan. Coba tawarkan itunya. Jadi misalnya gini, kalau jualan sepatu nih, sepatu untuk running, tell the hope, ceritakan harapannya dengan misalnya ngeliatin lagi lari. Ya, terus gitu duduk si orangnya, terus buka sepatunya, wah segar, misalnya gitu, sepatunya enak banget, misalnya gitu. Jadi orang pas ngeliat iklannya, ih sesuai ya sama yang gue harapkan. Ya gue ngarepinnya sepatu yang kayak gitu, bukan yang sepatu beli sepatu ini merek Fahmi, terbuat dari bahan yang sangat terbaik di dunia, dari bahan kulit buaya misalnya ya, dan tali yang terbuat dari tali kapas misalnya. Orang nggak peduli mau dari bahan kayak dari bahan buaya kayak mau dari bahan kancil kayak, terserah. Itu bukan yang saya harapkan. Yang saya harapkan manfaat buat saya apa. Nah itu, jadi tell the hope. Kedua, show the value. Ini kalau ini perlihatkan nilai manfaatnya langsung. Kalau tadi kan menceritakan harapan dia apa ya, dilihatin harapannya. Kalau ini show the value, manfaatnya langsung kelihatan. Contoh, Anda jualan cover mobil ya, cover mobil yang nutup mobil itu ya, atau cover motor deh, cover motor nih. Anda buat jualan cover motor. Terus langsung show the value itu gampang, bikin iklannya nggak usah pakai syuting yang ribet teman-teman. Cukup motornya di standar 2 ya. Terus dilihatin lagi hujan ya, syutingnya cuma disiram pakai selang ya, siram air banyak. Ini sebelum pakai cover Fahmi, misalnya mereka cover Fahmi ya, sebelum pakai cover Fahmi si motornya basah. Terus tiba-tiba 1 tahun kemudian jadi kucel motornya karena sering kehujanan gitu ya. Tiba-tiba setelah pakai cover, ditutupin cover nih, hujan. Wah. Pas siang-siang pas dibuka motornya masih kinclong. Itu show the value, memperlihatkan manfaat dari si cover ini. Pas lihat iklannya kan, wih bener ya, masih awet motor gua nih. Nah itu nggak usah syuting, nggak usah butuh model, teman-teman cuma butuh motor standar 2, pakai kamera, pakai selang, kamera HP, murah banget, bahkan nggak pakai modal, air semprot ya kayak hujan, gitu doang, pakai handphone, nggak usah pakai syuting yang ribet-ribet. Ini cocok buat UMKM loh. Yang penting ngerti apa yang mau diiklanin, show the value, liatin manfaatnya. Atau kayak tadi liwet, sebelum, aduh pengen makan enak apa nih, pakai handphone aja bisa syutingnya. Aduh pengen makan enak apa nih, teman-teman bisa ngeditnya pakai aplikasi VN. Ini saya tulis ya di chat ya, namanya VN ya, VN di aplikasi handphone. Ini gratis kok ya, atau ada yang berbayar pun ada. Ngedit sendiri pakai handphone, syutingnya itu bisa kayak film. Kalau saya malah direct message ya, bentar. VN di handphone ya, bentar everyone. Aplikasi namanya VN. Silahkan itu ya, di download aja, gratis, ada yang bayar juga ada, murah beberapa juga berapa gitu ya. Nah misalnya tadi ya, Anda jualan nasi liwet instan ya, tiba-tiba di liwet instan ini syutingnya cuma cukup lagi syuting ya, dipakai, butuh teman aja sih ya, butuh teman untuk nge-shoot kita lagi mau masak, aduh masak liwet, siapin ininya, bahan-bahannya, siapin daun salam, siapin daun serai. Serai pakai serai nggak sih? Saya nggak tahu. Ya, siapin daun salam, siapin ininya, terus siapin berasnya, siapin ininya. Wah masak, udak gitu ya. Ting. Waktunya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Baru makan. Udah kenyang. Tadi lapar, sekarang udah. Ada deh. Jadi baru makan 1,5 jam kemudian. Tiba-tiba bandingkan dengan liwet instan merek Fahmi, misalnya ya. Cuma cukup buka kemasannya, masukin ke Magicom, dia masukin pakai tambahan, misalnya mau pakai ayam kayak ya, mau pakai cabe kayak, masukin daunnya kayak, tep, tutup Magicomnya, tep, tunggu, ting, 20 menit jadi, makan, liwetnya sama enaknya. Bandingkan kalau nggak pakai liwet instan ini 1,5 jam, kalau pakai liwet instan cukup 20 menit bisa makan, enak. Itu show the value, manfaatnya dilihatin gitu.
Paham ya? Contoh, VN ini saya sudah ngechat nih teman-teman di ini udah kelewat tuh VN, V sama N aja, V sama N, nih gitu aja. Cari di aplikasi V dan N, ya. Oke, ini everyone ya, coba ya, VN di aplikasi HP. Ya, udah cari aja ya. Oke, teman-teman gitu ya. Jadi nggak usah modal-modal. Ini kalau saya ngomong contoh gitu nggak usah, nggak punya modal, nggak usah pakai kayak tadi bisa. Nanti setelah punya modal baru bayar kita untuk naik kelas, baru bayar jasa ke jasa yang lebih profesional. Gitu ya. Oke, kemudian how to be solution. Ini mirip dengan yang Z value ini. Kalau how to be solution tuh lebih ngeliatin bagaimana cara menggunakannya. Kalau tadi cover motor kita, kalau tadi kan cuma ngeliatin kalau nggak pakai cover kehujanan kayak begini, kalau pakai cover kehujanan kayak begini kinclong tetap. Nah kalau ini ngeliatinnya how to solution tuh kayak cara makainya gimana, bagaimana caranya produk ini bisa menjadi solusi, dimulai dari ngebukanya sampai nutupinnya dan kelihatannya simple. Jangan sampai ngebukanya aja ribet banget, ngebuka covernya aja lama banget, terus nutupinnya aja ribet banget, nah orang nggak mau beli. Coba yang kalau bisa dibuka, misalnya si cover itu dikasih tas gitu, dibuka tasnya, dijeleberkan, apa bahasa Indonesia ya, digobarkan, apa ya, dibuka gitu ya, terus ditutupin ke motornya, lep, cepat. Oh gitu toh. Nah itu how to be solution. Ya, misalnya lagi kalau jualan obat ini jenggot, ya supaya bisa berjenggot. How to be solution, bagaimana bisa menjadi solusi supaya keluar jenggot. Cara cuman dioles, tak, bikin video cuma gitu aja, syuting, ya, liatin produknya, terus dicolek, ya, dilapin ke sini ya, cek, 1 bulan kemudian brewok, gitu doang, paling cuma 2 menit, syutingnya cuma pakai handphone sekali, ya, lagi ngeliatin krimnya, syuting yang kedua ngeliatin lagi pakai depan kaca, dia. Syuting yang ketiga udah ada brewoknya, ya. Nah ini gimana ceritanya ya, mungkin beda orang atau mungkin gimana lah, terserah. Ting, wah 1 bulan kemudian ada brewoknya. Atau syutingnya ditunda sebulan kemudian bisa juga ya, ada brewok, ada brewok. Tinggal disatukan aplikasi, malah pakai aplikasi VN tadi, iklanin. Nah itu how to be solution. Jadi orang ngelihat, oh caranya gitu toh, gampang banget ya kalau pengen punya brewok pakai krim itu aja. Nah itu how to be solution. Oke, nah. Yang berikutnya touch emotion atau sentuh emosinya orang, ya, membuat orang sedih, bahagia. Emotion itu kan hati ya. Jadi Anda bisa bikin iklan yang membuat orang sedih, bahagia, ketawa, menangis, itu emotion. Bikin orang aduh. Nah, mungkin Anda bisa bikin. Nah, ini agak ribet nih. Kalau ini agak ribet nih, bikin cerita lah ya, Anda bisa syuting yang agak ribet nih, bikin orang, atau yang paling gampang yang lucu-lucu. Nah, itu bisa tuh pakai handphone doang bisa, tapi yang lucu. Ya, karena kalau yang bikin yang sedih itu agak repot sih, butuh syuting yang lebih proper. Terus yang kelima, looks delicious. Ini bahasa Indonesianya tuh kelihatannya enak. Nah, kalau jualan makanan itu kalau bisa dilihatin kayak enak banget. Jadi kalau foto produk itu nggak mesti video teman-teman ya, bisa pakai foto. Kalau foto produk itu benar-benar kelihatan makannya tuh enak, kayak kalau bahasa tuh ngiru ya, kayak katanya kayak jadi pengen. Di sini udah kayak ketarik, aduh kayak pengen dibikin kayak gitu. Saya nggak bisa foto produk, banyak jasa foto produk food ya, makanan yang mungkin cuma 100.000 deh, itu tapi bagus, coba pakai jasa itu. Saya nggak mau berbayar, misalnya tadi ada komentar kayak tadi, saya mau UMKM, saya nggak mau bayar, saya pengen cari yang gratisan, ya monggo. Tapi bandingkan kalau mau mengeluarkan lebih sedikit aja, 100.000 aja untuk jasa foto produk, kita iklanin, ternyata lebih bagus hasilnya, bisa menghasilkan 5-10 juta, mending mana? Ya, tinggal diubah aja mindsetnya, ya. Nah, terus yang keenam, must have. Nah, ini harus wajib dimiliki. Mau nggak mau. Nah ini lebih ke produk solusi. Misalnya Anda jualan misalnya jualan kayak minyak gitu ya, minyak obat herbal, itu lebih kayak solusi, kayak kalau orang sakit pakai solusi ini, mau nggak mau ya harus pakai ini, karena kalau nggak sembuh gitu. Cuman bahasanya pakai lebih halus ya. Misalnya essential oil, nah ini pakai bisa must have ya, essential oil yang ada mengandung eukaliptusnya. Nah misalnya nih kita iklannya di tengah COVID-19 ini, kita ingin bertahan hidup, kita ingin lebih sehat lagi, dan kita lebih ingin imun tubuh kita lebih kuat sehingga kita masih bisa bekerja seperti biasa.
saya menggunakan essential oil yang mengandung eucalyptus ini. Nah, langsung dihirup. Kalau ini lebih mau nggak mau ya harus beli, lo harus punya nih karena itu supaya sehat gitu. Atau yang lain lagi misalnya, tapi jangan memanfaatkan keadaan ya. Misalnya lagi sejadah, ya itu must have. Ya mau nggak mau ya harus punya dong sejadah. Nah gitu ya, jadi sejadah bisa jualan sejadah untuk anak nih. Misalnya nanti angle-nya, kontennya bisa harus mau nggak mau harus punya sejadah. Kalau pengen anaknya belajar latihan sholat yang bener, coba pakai sejadah anak supaya dia menarik, sholatnya jadi seneng, semangat karena sejadahnya sejadah yang menarik gitu, untuk anak misalnya gitu ya. Oke, itu soal konten teman-teman. Selanjutnya ini strategi krisis nih, saya percepat ya karena waktunya setengah jam lagi. Strategi krisis itu ada 6. Salah. Strategi krisis itu ada, perhatikan dulu ya, ada 8 hal yang berubah di tengah krisis ini. 1, orang itu sekarang lagi cemas, punya kecemasan yang lebih tinggi gitu ya. Cemas, takut ini, takut itu, takut omset drop ya, takut kesehatannya, takut macam-macam, itu cemas. Kedua, ingin sehat, pengen sehat, nggak pengen kena tertular positif, naudzubillah misalnya. Bahkan nggak mau punya penyakit tambahan lainnya, itu pengen sehat. Terus ingin survive, minimal bisa tetap hidup, bisa tetap jalan, masih bisa makan. Keempat, butuh hiburan karena bosan di rumah terus kan. Kemudian banyak waktu luang. Nah, jadi banyak waktu luang di rumah karena udah kemana lagi kan, nggak boleh, kita hanya boleh di rumah. Terus keenam, banyak kemil. Ya, karena nggak ada kegiatan lain ya, kegiatannya habis sholat terus ngaji, mungkin habis ngaji misalnya ngapain lagi, belajar sebentar, kerja dikit, buka laptop, terus keluar dari kamar, setelah buka laptop, buka kulkas, tutup kulkas, balik lagi kamar ya, balik lagi kulkas, buka lagi kulkas, tutup lagi kulkas, gitu bolak-balik. Nah, sehingga banyak kemilnya. Terus yang ketujuh, mindsetnya sudah online, anaknya sudah sekolah online, terus belajar juga online, bahkan ngaji pun online. Ini sudah terjadi, meetingnya online, sekarang belajar kayak gini, seminarnya online. Terus lebih religius karena khawatir nih kalau gua mati sekarang gimana nih, makanya sholatnya lebih rajin lagi, lebih sering lagi untuk ngaji yang sebelumnya mungkin jarang-jarang. Nah, ini behavior yang berubah banyak nih. Walaupun semua orang nggak semuanya berubah ya, mungkin ada yang berubah cuma nomor 1 aja, mungkin ada yang berubah semuanya, atau ada yang berubah nomor 8 aja, kita nggak tahu. Tiap orang berbeda-beda. Nah, kalau ngerti ini berubah, maka kita ngiklan itu ya jangan kayak nggak tahu apa-apa, kayak dunia lagi baik-baik aja loh, ngiklan seadanya, nggak bisa. Orang baca iklan, apaan bos, gue lagi gini nih, lagi susah, misalnya gitu. Jangan ngiklan seolah-olah kayak di dunia tuh lagi nggak ada pandemi loh, kita ngiklan seenak dewe, blas gitu, nggak bisa. Karena orang lagi punya behavior yang kayak gini. Nah, maka kalau bisa, ya ini hot button tuh yang diinginkan paling tinggi, ya ada 4. 1, pengen bahagia. Orang saat ini, ya di masa pandemi ini orang tuh pengen bahagia. Kedua, pengen sehat. Ini bukan Ramadan, salah nih, hot button PPKM atau pandemi. Kedua, pengen sehat. Ketiga, pengen income-nya naik, pengen punya penghasilan tinggi, bertambah bukan tinggi, minimal yang bukan cuma sekedar survive tapi nambahlah dikit. Keempat, bosan di rumah terus. Ini hot button. Jadi iklan Anda kalau bisa ya menceritakan, tadi kan saya bilang nih, tell the hope ya, di sebelumnya tuh saya bilang di sini, tell the hope tuh. Ya, tell the hope, ceritakan harapannya. Harapannya itu orang pengen bahagia. Contoh, Anda jualan sejadah anak nih, sejadah anak. Dibikin kontennya bahagia. Contoh, fotonya anak lagi sholat, ya, ada orang tuanya di situ lagi dibimbing. Kan nggak perlu modal banyak teman-teman, beneran deh. Cuman anak aja lagi sholat, lagi Allahu Akbar gitu, lagi kayak Allahu Akbar, gitu ya. Terus ibunya, bapaknya lagi di samping dia, ya. Terus dia kayak lagi mukanya ceria, kayak lagi Allahu Akbar, bukan cemberut gitu, Allahu Akbar, foto, jadikan konten. Ini bukan pencitraan loh ya, beda, karena ini belum sholatnya, baru gini doang ya. Baru juga mungkin nggak usah Allahu Akbar juga, gini aja, karena mungkin takutnya memainkan gerakan ibadah ya. Gini aja dulu, nggak usah Allahu Akbar, atau mungkin lagi duduk aja, kan itu bukan memperlihatkan lagi sholat, lagi duduk. Terus happy anaknya nih, lagi diajarin sama orang tuanya, foto aja, cepet, bikin konten. Nanti copywritingnya bisa kayak gini, ya, jemput atau bangun keceriaan bersama keluarga, ya, latih anak sholat sejak dini. Nah, itu menciptakan kebahagiaan, ya, di tengah PPKM seperti sekarang. Wah, orang lihatnya, wah bener. Nanti yang diiklankan, kita ngiklan ke ibunya. Nanti si ibunya ngomong, Bi, Pah, misalnya, lihat deh, ini kita beli ini yuk, si AA tuh kita ajarin sholat nih. Karena dia ngerasa
ih kayaknya gue butuh banget deh, kayak happy ngeliatnya nih, karena dia pengen happy, jenuh di rumah terus, bosen, apalagi beritanya positifnya naik, yang meninggal makin banyak, orang pengen bahagia, gitu ya. Kebayang teman-teman ya, jadi dicoba dibuat seperti itu. Terus ini yang perlu diadaptasikan teman-teman ya, dari mulai angle promosi atau tadi tuh yang dipromosikannya ini berkaitan dengan bahagia, bahwa produk kita bisa menjadi jembatan supaya bisa bahagia. Nasi liwet instan bisa bikin bahagia di rumah, makan sama keluarga. Sejadah bisa bikin bahagia ya, belajar sholat di rumah untuk anak sama keluarga, jadi terbentuk chemistry-nya. Apalagi sarung motor ya, karena nggak kemana-mana, motor terawat ya, sehingga lebih hemat, tidak perlu banyak biaya perawatan, lebih bahagia ya, sehingga kita lebih hemat. Apalagi misalnya sepatu. Nah, sepatu mungkin mikir nih, gimana caranya bisa bikin bahagia. Nah, sesekali keluar untuk traveling nanti sewaktu-waktu pakai sepatu ini ya, kita mencari kebahagiaan di luar. Nah, tetap aja yang penting bahagia walaupun bukan di rumah. Nanti kalau traveling, nanti pada saat waktunya kita cari kebahagiaan di luar, gunakan sepatu ini. Sama aja kan, bahagia walaupun bukan di rumah, kan nggak mungkin pakai sepatu di rumah ya. Oke, itu hot button. Nah, terus jadi angle promosinya harus sesuai dengan di tengah pandemi ini. Kedua, produknya mesti relevan. Nah, harus tahu diri kita. Kalau memang misalnya produknya nggak tepat banget, nggak usah dipaksain. Ya, setidaknya cari kira-kira bisnis kita ini bisa dibuat cocok untuk pandemi. Anggap aja, tadi ada yang komen nih, saya bisnisnya barbershop. Apa nih tadi? Dia ada yang bilang katanya, apa nih? Tadi mana ya, barbershop? Ada yang komen. Mas Fahmi, kalau untuk kursus barbershop gimana baiknya? Nah, kalau kursus barbershop ini bagus nih, pandemi. Ya, bisa bikin apa? Bisa meluangkan, kan ini. Orang tuh butuh bosan tuh, nomor 4 tuh. Daripada waktunya terbuang, sia-sia, mari kita pelajari sesuatu yang baru. Satu, bisa untuk cukur sendiri. Jadi kemas untuk supaya nggak keluar, ketemu orang, nanti misalnya kena terpapar, coba belajar sendiri, nyukur di rumah. Ya, barber sendiri di rumah. Daripada waktunya nggak terbuang banyak, belajar barbershop sendiri. Satu. Angle yang kedua, tawarin peluang bisnis di tengah pandemi atau peluang bisnis di tahun 2021. Jangan bilang pandemi, mungkin kita takutnya dikira memanfaatkan pandemi ya. Jadi kayak bisnis di tengah pandemi itu kayak nggak enak aja, nggak pas. Jadi begini, peluang bisnis yang tepat, yang potensial di tahun 2021 misalnya. Apa itu? Membuka jasa barbershop online. Jadi panggilan, ya. Kan sekarang orang takut tuh datang ke barbershop, agak takut tuh, agak riskan, meskipun ada yang berani, tapi banyaknya orang takut. Coba bikin bisnis barbershop panggil online. Jadi pakai sosial media, terus dipanggil, datang. Tapi kan lu nggak bisa nih cara motong yang benar, maka kursus di sini. Gitu loh contohnya. Nangkep ya? Jadi meskipun barbershop tetap cocok, ya, karena istilahnya disambungkan dengan masa pandemi ini, ya, angle-nya. Oke. Nah, kemudian ubah distribusi. Kalau misalnya produk Anda kayak misalnya contoh kemarin yang lagi viral tuh tambal ban, walaupun ternyata dipotong videonya tuh, yang motong tuh agak-agak ya emang ya. Jadi kayak tiba-tiba ada petugas gitu bilang, tambal ban, termasuk tambal ban juga online, Pak. Iya. Ternyata kan ada sambungannya. Ya, kalau tambal ban boleh gitu istilahnya ya. Ternyata rame, tapi sebenarnya tambal ban pun bisa di-online kan. Kalau nantang saya nih, misalnya, Mas Fahmi bisa nggak bikin tambal ban ini jadi online? Bisa. Diiklanin bisa nggak? Bisa. Kalau saya bisa, Masya Allah, bismillah ya. Apa yang diubah? Produknya dibuat relevan, kedua distribusinya yang diubah. Kan kalau tambal ban tuh distribusinya harus datang, ditambal, bener nggak? Sekarang diubah. Produknya bukan kita nambalin, tapi bikin tambal ban portable. Dan ini pernah saya lakukan, saya pernah jualan cairan anti ban bocor. Ini bener-bener nggak usah ketambal ban. Dulu saya pernah jualan, kalau nggak salah tahun 2011 apa, 10 saya lupa. Dulu saya jualan cairan anti ban bocor warna kuning agak kental gitu. Jadi si cairannya itu dimasukin ke dalam ban, ditusukin ke dalam pentil, dimasukin si cairannya. Jadi bannya masih kosong gitu, nggak ada anginnya. Diisi cairannya yang sesuai porsinya. Habis diisi cairan itu, bannya diisi angin. Gitu ya. Setelah terisi anginnya, nanti si cairan itu akan merata ke dalam setiap dinding-dinding ban. Jadi kalau ban itu nanti ketemu sama paku, lubang, strut, kan berlubang nih, maka si lubangnya ini akan ditutup, ditambal oleh si cairan yang kuning tadi, karena si cairan kuning ini kayak lem. Strut,
Ini kayak tambal yang apa sih namanya, tubeless, cerut, langsung tuh ketutup, nggak perlu ke tambal ban. Tuh produknya direlevankan, nggak usah datang ke sini. Kita edukasi orang supaya untuk meminimalisir kontak erat, ya belajar tambal sendiri, pakai produk ini contohnya, dijual lah, cairannya murah kalau nggak salah cuma 60.000 apa dulu ya, saya lupa deh berapanya, saya lupa, udah lama banget. Terus kita bikin paketnya, ada paket sama kompaknya, karena saya tukang sepeda, karena saya sepedahan kan, ada komunitasnya juga. Itu ada tahu nggak, ada kompak yang portable, kecil loh bentuknya, paling segede tangan gini lah, kecil lah, itu sih ringan lagi. Jadi dijualnya kompakannya plus sama cairannya, bisa masuk ke motor. Kalau motor itu kan ada bagasinya kan, bisa masuk ke bagasi. Tinggal ya simple. Distribusinya di online kan, kirim pakai kurir, bisa iklan Facebook ya, bisa pakai endorsers, bisa posting sosial media. Jadi tukang tambal ban naik kelas. Teman-teman paham ya? Gara-gara apa? Gara-gara kita ngerti adaptasi produk yang direlevankan, terus distribusinya diubah, iklanin. Oke, sebelum lanjut ke targeting audience, ini mulai ke materi penting ini. Ini kita nih kayak journey-nya. Ini mungkin pertanyaan yang tadi, teknisnya gimana nih? Saya kasih nih, teknisnya gini nih. Ya, kalau ngerti ya, ini conversions, view content, terus ada internal ini ya. Sekarang kita ke ini dulu deh, sebelum masuk ke sini saya akan minta teman-teman untuk memahami supaya ngerti ya. Tadi saya cuma ngomong doang kan, konten yang kayak gitu gimana ya. Saya ada satu contoh. Jadi kan saya punya jasa digital marketing agency, yang mana salah satu klien saya adalah membuatkan video TVC iklan. Jadi video untuk iklan. Contohnya mungkin saya akan putar videonya supaya paham teman-teman. Oh begitu toh maksudnya. Jadi saya bicara itu memang beneran ada apa yang saya lakukan gitu. Bentar. Coba teman-teman, saya mau tahu apakah terlihat gambarnya, apakah terlihat videonya di sini. Ini tulisannya Kiki Vlog. Ini jasa kami, ini klien kami, klien penumbuh brewok. Coba ada terlihat? Boleh kalau terlihat dikasih jempolnya dong. Terlihat ya. Ya. Oke, silakan bisa kita dilihat, simak baik-baik ya. Ini angle-nya apa kira-kira. Jadi video ini diiklankan. Fokus. Nah. Halo guys, balik lagi di vlog gua. Kali ini gua akan ajak kalian semua buat nonton di rumah baru gua. Kita langsung aja. Selamat datang di rumah gua. Kebetulan banget ini gua mau kenalin, di sini ada adik gua. Hey, ngomong malu gua bang. Kok nggak mau? Oke, sekarang mending kita langsung ke atas. Yuk. Kenapa sih nggak mau banget liatin muka ke kamera? Nggak mau bang, malu. Tapi bang, lu kok bisa pede sih? Dulu kan lu malu banget. Ya bisa lah, semenjak brewokan, gue jadi lebih pede gitu. Gimana caranya? Kita kan nggak ada game brewok. Nih, abang pakai ini. Yamani Beard Serum. Nggak mau ribet kalau pakai kayak gituan mah. Yamani Beard beda. Gak ribet kok. Cukup pakai 1 kali dalam sehari, walaupun nggak punya game brewok, tetap bisa brewokan. Selama ini, gue pakai Yamani Beard Serum. Dipakainya 1 kali dalam sehari. Efeknya bagus banget ke kulit abang. Bikin lembab dan gak gatel sama pertumbuhan brewoknya. Tau nggak? Semenjak brewokan, abang jadi lebih pede. Jadi, lebih nyaman nih bikin konten-konten kayak gini. Oh gitu bang. Yaudah deh kalau gitu gue cobain. Kebetulan nih kumis gue kumis lele. Nah, pecel dong. Nih cobain. Nah, itu angle-nya apa coba? Itu angle-nya macam-macam, termasuk ada how to be solution. Caranya tinggal di gini doang, di set jadi brewokan. Itu kan. Terus show the value, ngasih tahu value-nya. Tell the hope, nyeritain harapannya apa. Itu tadi harapannya si anak yang adiknya tadi, gue nggak punya brewok nih bang. Ya lo pakai ini. Nah berarti kan ada orang yang punya harapan punya brewok nih pakai ini. Nah itu angle-nya. Cuman tadi kan syutingnya versi syuting pro ya, agak semi pro lah. Teman-teman bisa bikin via handphone yang gampang tapi idenya mirip gitu, nggak mesti pakai kamera mahal, dijamin. Ya ada satu lagi contohnya, mungkin saya buka nih sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ini juga klien, kalau ini kecantikan skincare. Nah ini apa coba angle-nya bisa diperhatikan. Jadi ini diiklanin, nah itu lebih bagus dibanding kita ngiklannya nggak siap gitu kontennya. Perhatikan.
Pak. Ih, Papa. Apa sih, Ma? Tinggal ngomong aja. Lihat deh. Ini Ibu Tiara cantik ya? Iya, cantik. Kok cantik sih? Berarti aku nggak cantik dong. Duh, Ma, kan tadi Mama nanya. Ya udah Papa jawab. Ya deh, nggak usah bete dong mukanya. Iya deh, Mama paling cantik. Dong. Tapi Pak, tahu nggak? Ibu Tiara ini tuh suka pakai perawatan dari dokter vet estetik, tahu, makanya dia bisa kayak gini. Oh, Aku juga mau beli dong, biar tambah cantik gitu. iya. Yes. Udah aku order, Papa bayar ya? Oke. Oke, makasih Papa. Pikir lagi. Perasaan baru kemarin beli. Ya Allah. Bahagiain pasangan itu gampang kok. Beliin aja skincare Dr. Fit. Nah, contohnya kalau itu apa coba? Kalau itu touch emotion, jadi lucu. Pas banget, emang suami istri sering itu. Suaminya lagi sibuk, entah di handphone, entah di laptop. Itu saya menggambarkan, karena target marketnya adalah pasangan muda. Yang saya menggambarkan pasangan muda kekinian, millennials ya. Dia punya rumahnya kekinian, tadi kursinya warna merah, dia pakai laptop. Kan sekarang suka sibuk sendiri kan, terus istri ngomong tuh iya aja, padahal nggak ngerti apa yang ngomongin gitu. Nah itu relate, terus lucu. Nah itu touch emotion. Jadi itu yang bisa angle yang ditawarkan di dalam iklan itu. Oke. Contohnya ya, cuma nanti teman-teman mungkin bisa bikin versi handphone. Kalau tadi kan agak canggih lah mungkin ya. Kayak tadi aja yang kalau jualan sarung motor bisa cuma pakai handphone doang tuh, cuma cukup pakai selang, di semprot air tuh udah kayak hujan. Oke, sekarang kita belajar materi penting. Abis ini kita akan belajar journey. Abis journey selesai, ini nanti materi terakhir. Oke, kita akan belajar targeting audience. Nah, nanti iklan itu sekali lagi teknisnya, caranya, step by stepnya itu akan saya kasih linknya. Silakan nanti pelajari di sana aja. Karena kalau saya bahas teknisnya, satu kemana klik itu benar-benar dasar. Kedua, teman-teman tidak akan mendapatkan strategi untuk iklan bagus kayak gimana. Ya, jadi di webinar kali ini saya akan nge-share gimana caranya supaya iklan bagus gitu. Caranya, gimana ngekliknya itu akan di-share videonya. Oke. Nah, targeting audience supaya iklan kita bagus. Ya, contoh misalnya Anda ngejual tadi tuh barbershop. Barbershop tadi misalnya kita mau jual kursus barbershop. Nah, ke siapa? Nah, jangan sampai kita ngiklan kursus barbershop tapi ternyata untuk perempuan. Ya, cewek cowok dapat iklan kita kan nggak relevan. Kenapa enggak kita ngiklannya bener-bener ke laki-laki aja, atau punya minat bisnis, laki-laki yang pengen punya minat bisnis, itu kan lebih powerful lagi. Ya, jadi harus tahu dulu. Nah, sebelum ke sana, ya Anda semua Bapak Ibu yang hadir siang ini harus tahu 4 hal. Catat ya, 4 hal. Apa itu? Geografis, artinya tinggalnya di mana, terutama provinsi apa paling banyak pembeli Anda. Tulis apakah Jakarta, ya kalau bisa sih saya biasanya paling besar tuh gini, Jakarta, Jawa Barat, ya DKI, provinsi ya, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Tapi Banten tuh bahkan saya cuma ngambil kotanya aja, Tangerang. Itu iklan yang saya jalanin tuh bagus biasanya. Tapi ada juga yang bagus, Bali masukin, Sumatera masukin, karena produknya cocok untuk sana. Kayak kecantikan masuk ke Kalimantan, ke Sumatera, karena di sana punya duitnya lebih banyak ya dibanding yang di sini gitu ya. Dan di sana mungkin jarang produk yang yang bisa yang mereka inginkan mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kebanyakan orang sana, mungkin di sini ada yang hadir juga dari Sumatera, dari Kalimantan, itu nggak tahu kenapa itu kayak rasa sultan. Kalau beli itu jutaan sekaligus kan saya juga handling skincare kan, perbandingannya beda banget. Orang di Sumatera, Kalimantan sekali beli itu sekian juta, sekian paket langsung sekaligus. Nah, jadi harus tahu dulu di mana mereka tinggal. Kedua, demografi. Nah, demografi itu tolong tulis ya, apa aja demografi, karena di sini nggak ditulisin, silahkan tulis. Apa aja demografi itu? Satu, gendernya apa, cewek apa cowok. Kedua, usianya berapa, ya, apakah dia remaja, dewasa, apa dia sudah lebih dewasa lagi. Karena beda tuh, kalau bisa ngiklan itu jangan sampai jauh range usianya. Jangan sampai ada yang bidik iklan untuk 18 tahun sampai 65 tahun. Itu kayak yang lihat iklan tuh antara cucu sama kakeknya, sama neneknya. Sementara mereka punya keinginan yang berbeda.
si cucu punya keinginan berbeda, si nenek punya keinginan berbeda. Misalnya ada jualan hijab untuk usia 18 sampai 65 tahun, iklannya dijebret, jalan iklan. Nanti iklan yang lihat neneknya tuh yang usia mungkin 55 tahun ya, atau neneknya yang usia 60 tahun ya, ngelihat tuh iklan itu ya, hijab nih. Terus cucunya pun ngelihat juga yang usianya misalnya 18 tahun, ngelihat tuh hijab yang sama ditayangkan ke neneknya dan cucunya sekaligus, sementara mereka punya keinginan yang berbeda. Kalau bisa jaraknya, kalau enggak maksimal 15 tahun aja. Jadi misalnya usia 25 sampai 40 tahun. Karena mereka seperti satu generasi, satu angkatan lah. Walaupun beda usia tapi kayak mereka masih masuk gaulnya gitu. Keinginannya masih sama gitu ya, masih mirip-mirip, masih trendy bareng-bareng gitu. Jadi masih pas satu paradigma. Jadi kalau ngiklan tuh maksimal 15 tahun range-nya, 25 sampai 40 tahun. Atau dikit-dikit boleh lah, kayak misalnya 23 sampai 45 tahun. Berarti kan jaraknya 17 tahun tuh. Nah, itu masih boleh lah. Terus apa tadi? Gendernya apa, usianya berapa ya. Kemudian apakah sudah nikah atau belum? Harus tahu ya. Menjual produk apa nih? Kalau menjual produk tadi untuk penemu brewok, kebanyakan yang sudah nikah atau belum? Nah, kebanyakan yang sebelum menikah ya udah bidik aja, belum yang belum menikah. Terus apalagi? Sudah punya anak atau belum? Ini penting ya, parents. Nah, kalau udah punya anak, anaknya usianya berapa? Saya tahu dari mana datanya. Nah, dengan dua cara teman-teman. Satu, asumsi. Kita asumsikan kira-kira mereka ini siapa ya, ditulis, diasumsikan. Kedua, di profiling. Ya, dilihat profil pembeli kita, reprofile. Ini saya diajarin sama Mas J. Mungkin tadi teman-teman nonton di sesi sebelumnya, Mas J. Budi. Beliau menjelaskan reprofiling. Memprofile ulang pembeli kita, siapa sih mereka? Apakah mereka sudah pernah beli produk kita, mereka usianya berapa, mereka sudah punya atau belum. Tapi saya nggak tahu, datanya nggak ada nih, tinggal tanya WhatsApp atau telepon. Saya nggak berani telepon, ya udah kalau nggak punya keberanian mending nggak usah bisnis gitu ya, karena ya gimana lagi, emang gitu dalam research ya, kalau nggak kita tanya, kita telepon ya, bahkan kita datang langsung, kita butuh itu ya. Kalau malu, kalau nggak berani mending nggak usah ya, karena modal pebisnis adalah salah satunya adalah berani. Oke, kemudian psikografi. Nah, psikografi ini dia mulai ke minat nih, minatnya dia apa ya, tanya. Paling gampang pertanyaannya, kalau di Instagram kamu nge-follow siapa ya? Oh, aku nge-follow misalnya Atta Halilintar, terus kemudian Arif Muhammad sama Fadil Zaidi misal. Oh, berarti minatnya kemana nih? Oh, minatnya berarti ke arah, kita lihat nih, Atta ini sering nge-share apa sih? Oh, sering nge-share harta misalnya. Atau perjuangannya dia, kesuksesannya dia. Oh, berarti dia minat sama dunia-dunia entrepreneurship misalnya, atau dunia-dunia motivasi, inspirasi gitu. Terus Fadil Zaidi gimana? Dia juga sama tuh, ada kesamaannya karena dia pernah sharing gimana dia waktu zaman susah sampai sekarang sukses, kebeli mobil Alphard misalnya. Oh, berarti sama nih, berarti dia punya keminatan terhadap dunia motivasi ya, sukses. Nah, itu psikografi dia, minatnya dia. Terus apalagi kalau kalau tokoh publik, siapa yang di follow? Saya follownya Najwa Shihab misalnya. Terus saya follow lagi misalnya Ustadz Anu misalnya. Nah, ini kan tokoh. Oh, berarti orang ini punya preferensi minat ke arah mana? Tulis tuh, kita lihat kira-kiranya dilihat data itu. Kemudian behavior. Kalau behavior, perilaku. Ya. Oh ya, di psikografi itu satu lagi tanya hobinya dia apa yang sering dilakukan. Oh, saya hobinya traveling. Ya, tulis traveling. Jalan-jalan. Apalagi saya hobinya ngapain? Oh, saya hobinya main bola. Oh, olahraga, main bola. Sepedahan tulis ya. Sebenarnya itu masuk ke behavior, tapi saya lebih senang masukin ke kolom psikografi, masuknya ke minat. Jadi dia minat sama olahraga gitu. Oke, keempat behavior, perilaku. Lebih tepatnya sih perilakunya kayak misalnya dia beli produk apa aja di online setiap bulan. Nah, itu tanya ya, tanya produk apa aja sih dibeli di setiap bulannya di online. Kan bukan cuma produk kita aja dong. Oh, saya beli sepatu juga, saya beli skincare juga misalnya. Tapi yang paling sering mungkin di urutan pertama, saya beli skincare, saya beli obat anak, saya beli baju anak misalnya. Itu tulis. Oh, berarti dia punya anak, berkeluarga nih. Oh, berarti dia punya keminatan terhadap dunia itu, dunia parenting misalnya. Terus behaviornya lagi, kamu dari pagi sampai malam tuh ngapain aja? Oh, pagi saya setelah sholat itu saya ngaji, zikir misalnya. Habis itu saya siapin sarapan untuk suami sama anak.
Terus abis itu saya nyiapin untuk sekolah online anak. Abis itu saya mulai nyiram tanaman. Ya, terus siangnya saya nonton Korea, misalnya drakor, pas anak-anak tidur. Terus sorenya siap nyiapin anak-anak mandi. Malamnya saya nonton Netflix bareng suami, misal. Terus jam 9, jam 10 saya tidur. Misal gitu. Itu jadi behavior tulis tuh. Nanti untuk apa ini? Untuk nanti kita akan lebih mudah pada saat menentukan target market. Oke, langsung praktek nih. Ya, nanti teman-teman prakteknya supaya paham nanti itu ke sini. Saya tidak akan ngasih tahu detail per klik-kliknya ya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sementara workshop aja tuh butuh waktu 2 hari full dari pagi sampai malam. Sebenarnya kan 2 jam kan. Maka saya langsung ngasih aja intisari supaya bagus gitu. Untuk ngekliknya itu biarkan di video aja, tonton aja ya. Oke, saya mau ngeliatin dulu misalnya contoh nih ya. Jadi cara iklan tuh nanti coba perhatikan baik-baik. Ini saya langsung masuk ke dashboard. Perhatikan ya. Sini ke dashboard. Oke, teman-teman silakan masuk ke dashboard ini. Caranya ini masuknya kemana? Ini masuknya teman-teman silakan ke business.facebook.com ya. Nanti ini akan detailkan di videonya. Silakan tonton aja nanti tapi ya. Sekarang silakan klik business.facebook.com, tulis aja atau capture boleh ya. business.facebook.com, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Masuk ke halaman, pokoknya masuk ke halaman Business Manager, bukan kayak gini tampilannya. By the way, kalau ada suara truk, maaf ya karena ada lewat truk di depan rumah tadi. Tampilannya nggak kayak gini. Nanti masuk teman-teman silahkan klik di tombol sebelah kiri ini, All Tools, pilih Ads Manager ya, pilih Ads Manager. Nanti teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini ya. Nanti silahkan, ini saya akun baru, ini belum iklan, ini cuma testing aja. Akun saya banyak di sini teman-teman. Bahkan di sini juga ada beberapa akun. Karena kalau pengiklan pasti akunnya banyak. Teman-teman juga gitu ya. Nanti kalau mau ngiklan tuh siapin akunnya banyak. Oke, anggaplah ini kita mau iklan di bagian campaign, kita klik create. Kemudian nanti Anda silakan klik conversions atau traffic atau pilih yang mana. Ya ini tuh jenis iklannya mau yang mana? Jenis iklan awareness atau membuat orang yang penting tahu dulu tentang kita, atau consideration, menimbang-nimbang, traffic, engagement ya. Kalau traffic itu membuat orang ngeklik masuk ke landing page kita atau halaman penjualan. Kalau engagement yang penting banyak komentar ya. Beli enggaknya nggak tahu ya, penting komentar banyak. Contoh aja yang anggapan kita mau pakai iklan conversions. Conversion itu mengarahkan orang sampai beli. Nah, itu iklan. Jadi iklan itu kita pengen iklan ke Facebook sampai mengarahkan orang beli. Canggih kan? Jadi kalau ada yang bilang, "Saya pengennya gratisan mulu." Oke, silahkan. Tapi kalau sudah punya budget, mending kita maksimalkan juga untuk iklan. Karena kita bisa ngiklan conversions, mengarahkan orang, kita ngiklan ke orang-orang yang terbiasa conversion dan mengarahkan orang sampai klik beli. Enak kan? Nah, habis itu klik continue ya, anggap aja kita mau ngomong iklan ya, continuous, kemudian di sini namain aja misalnya coba ya, coba doang. Ini nanti namanya silakan sesuaikan dengan produknya ya. Coba doang. Ya, nah di sini ini diabaikan aja. Di sini klik next, ini bagian campaign, terus teman-teman sekarang klik silakan. Nanti ada bagian audience sini. Nah, ya. Ini saya belum verify pixel karena ini akunnya baru, beda lagi dengan akun yang satu lagi. Ini saya banyak akunnya. Jadi abaikan aja. Kita akan langsung bahas dulu loncat ke sini ya, ke audience. Nah, di audience inilah kalau kita ngerti siapa target marketnya, tadi tuh demografinya apa, geografisnya di mana, ya psikografinya minatnya apa dan behaviornya kayak apa, maka akan lebih bagus. Contoh ya. Misalnya andai kata misalnya Anda mau jualan apa nih? Misalnya mau jualan, boleh dong chat dong supaya saya mau praktek nih, kira-kira teman-teman mau minta saya jualan apa nih iklan nih? Coba ada? Oke. Pempek. Nih ada yang ngomong pempek. Oke, boleh. Kita coba ngiklan untuk pempek. 1. Pempek kemana? Nah, begitu masuk ke sini bingung kan? Kemana ya? Nah, yang kita cari adalah kita harus tahu dulu demografi, behavior, ya, terus kemudian psikografi tadi apa dia, dicari dulu datanya. Setelah ketemu, anggapan aja nih location-nya, misalnya saya akan memilih lokasinya Indonesia, ya boleh Indonesia, atau di awal boleh Indonesia sih boleh ya, karena kita mungkin bisa ngirim ke mana-mana ya. Tapi sepengalaman saya di data saya itu ternyata banyak orang yang agak nggak mau kalau agak jauh tuh, kayak misalnya kalau ongkirnya kemahalan, karena kan pempek nggak begitu mahal kan, tapi malah kemahalan si ongkirnya. Tapi bolehlah kita coba Indonesia ya, Indonesia.
Indonesia. Oke. Terus geser usianya berapa? Nah, siapa yang belinya? Istrinya, cewek. Benar nggak? Untuk kebutuhan di rumah, untuk suami, untuk anak. Nggak mungkin anaknya, nggak mungkin. Suaminya bisa juga sih. Bisa aja Anda suami istri, boleh. All genders bisa. Tapi saya akan coba yang perempuan, woman. Nanti bikin juga iklan yang all. Jadi men dapat, woman dapat. Anggaplah kita memberikan woman. Age-nya, usianya berapa? Nah, berarti kan sudah berkeluarga dong. Orang yang belum berkeluarga, kayaknya sih rada-rada kurang tepat kalau dia punya iseng-iseng pengen beli pempek. Kalau udah nikah sih bukan iseng-iseng, pengen sama keluarga nih, karena yang tawarin adalah family time. Ingat, hope, yang tawarin tuh hope. Hope-nya tuh apa? Hope-nya tuh atau harapannya tuh apa? Harapannya itu ya orang pengen family time sama istri, sama anak, sama suami, makan pempek bareng, bukan sekedar pempeknya. Itu hope-nya yang ditawarin. Nah, misalnya dia usianya 27 tahun ya, sampai usia 45 tahun. Ya berarti dia udah 20 tahun ya. Berarti berapa tuh? 70. Berapa sih? 12 tahun ya. Berapa sih? Ya segitulah jaraknya ya. 45 tahun. Ya, oke. Ini masih oke lah untuk keputusan membeli pempek. Tapi kalau udah masuk ke 65 atau 64, udah beda pikirannya. Beda, nggak mikir mau pempek. Mohon maaf ya. Mungkin nggak kepikiran makan pempek tuh. Seleranya beda, mungkin seleranya mikir yang lain, bener ya. Misalnya kita usia 45. Oke, woman. Nah, detail targetingnya di sini kita bisa ngisi. Perhatikan baik-baik, diklik edit ya. Di sini ada interest nih. Masukkan ya, di sini ada klik karena perhatikan ini ada browse, ada demographic, interest, behavior. Ya. Apa yang diisi? Kita isi dulu interestnya. Orang-orang yang minat sama apa? Bisa aja kita ngiklan gini doang, bisa. Kita akan membidik ke Indonesia, ya lihat Indonesia, terus dia usia 27-45 dan dia perempuan, bisa. Tapi akan besar banget nih. Kita akan membidik 31 juta orang, dan ini terlalu besar, ya, terlalu besar dan belum tentu orang suka pempek, suka makanan, ya. Kenapa enggak kita masukin sini interestnya? Coba lihat sini, food, ketik dulu interestnya, karena orang-orang tuh food di sini interest tuh masuk tuh. Orang-orang yang kita wawancara ternyata dia punya psikografinya, misalnya ngefollow orang-orang, kayak resep masak ya, tips masak, belajar masak kayak gitu. Berarti kan orang yang masuk ke masak. Bahkan kalau masak itu masuknya ke cooking. Tuh, beda lagi cooking, orang yang punya minat sama dunia cooking. Misalnya tadi pempek, kita akan cari food ya, food. Nah, foodnya bisa seafood, bisa spicy food ya, local food, macam-macam ya, banyak nih. Kita pilih, kita orang yang suka sama food and drink, orang yang suka makan minumnya halal ya. Oke, ini dulu nih misalnya nih ya. Tapi masih besar nih ya. Nah, kita perlu narrow di sini, narrow. Ini contoh aja, ini contoh doang ya. Di narrow tuh dipersempit teman-teman nih, kayak gini nih. Di narrow dipersempit. Jadi kita akan mempersempit audiens, orang-orang yang beririsan ya. Contohnya di narrow dengan apa? Nah, di narrow dengan behavior ya, behaviornya. Saya biasanya ini ada behavior, klik browse, sini ada demografi, ada interest, ada behavior. Saya akan memilih behaviors. Pilih di sini saya akan memilih mobile device user. Tuh. Pengguna apa? Bahasa Indonesianya apa ya mobile device user tuh? Device HP-nya tuh user pakai HP apa? Dia ada mereknya, macam-macam ya. Kalau saya pilih network connection di sini, pilih yang 4G aja. Tep. Tuh di narrow. Jadi saya akan membidik orang yang suka food and drink dan dia handphonenya 4G. Berarti menunjukkan dia punya duit dong. Tuh berkurang. Tadi 31 juta, sekarang 16 juta. Masih gede juga. Karena saran saya tuh sebisa mungkin maksimal 1 juta itu udah gede. Sini. Ini 1 juta orang. Ini tadi yang bilang, saya mau gratisan aja. Bayangin kalau kita ngiklan bisa ngebidik 1 juta orang. Cuma itu kegedean sih. Bisa ngebidik ratusan ribu orang. Itu powerful banget. Misalnya ini 16 juta nih, diperkecil lagi. Ini ada detail targeting expansion. Ini dinyala, kita matiin. Karena dia akan mengekspansi, diperbesar jumlah audiensnya. Kita matiin, maka dia akan berkecil tuh, berkurang. Tuh, cuma 11 juta. Ya, berkurang 6 juta. Narrow lagi. Ya, di narrow dengan apa? Narrow, saya klik browse di sini. Parents, di sini ada demographics. Ya, di sini ada parents. Ya, parents, orang tua tuh, all parents. Kita pilih aja all parents, orang yang punya anak. Orang-orang yang punya anak ya. Tuh, 2,3 juta. Berkurang ya. Nah, narrow lagi sama apa? Di narrow lagi kita lihat di sini narrow sama orang-orang yang suka traveling misalnya. Kok nyambung sih ya? Karena orang-orang yang suka traveling biasanya suka cari makanan-makanan enak.
ya, karena dia tahu makanan enak, karena sering traveling, jadi sering coba makanan ini, makan itu, sehingga mungkin pempek akan jadi pilihan. Itu asumsi saya ya. Jadi harus tahu dulu nih, tadi diisi dulu, kenapa kok saya bisa ngisi ini, karena saya punya asumsi dulu yang tadi, karena sudah terbiasa ngiklan kan, isi dulu psikografinya apa, demografinya apa, behaviornya apa, yang tadi semua diisi dulu tuh. Contoh anggapan kita mau pakai orang yang suka traveling, kita behavior di sini travel tuh. Behavior itu kebiasaan kan. Behaviors travel. Kita pilih frequent travelers ya, yang baru aja traveling sebelumnya, atau return from travel 1 week ago, atau return from travel 2 week ago. Jadi baru seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, liburan, atau bahkan orang-orang yang sering international traveler. Misalnya kayak mungkin keluar negeri, ini orang-orang yang punya duitnya lebih banyak, mungkin kita menjual produk mahal bisa ke sini. Jangan bilang saya susah jual produk mahal, bukan susah, salah nawarin orang, bukan orang target market. Coba kalau nawarin orang yang punya duitnya, ya beli kok, ya. Nah, kita pilih frequent travelers ya, frequent travelers. Ini benar nggak bahasa Inggrisnya? Intinya gitulah ya. Oh, ternyata masih sama 2,3 juta. Kemungkinan besar di food and drink-nya ini. Ya, food and drink-nya ini dia terlalu besar. Mungkin kalau saya akan pilih food di sini ya. Drink-nya kita hapus. Food. Dia suka food. Klik food. Coba berapa nih? Oh, masih besar juga ya. Nah, mungkin kita akan hapus ini saya akan pilih ini nggak Indonesia, tapi saya memilih provinsi aja. Misalnya kita pilih Jakarta, terus kita pilih Jawa Tengah. Tuh dia berkurang tuh 210.000 ya. Kita pilih West Java ya, Jawa Barat. Terus saya pilih East Java, Jawa Timur. Kita pilih lagi Central Java, Jawa Tengah. Central Java. Oke, Jawa Tengah. Nah, ini 1 juta. Oh, besar nih. Cukup segini. Nah, jadi kita akan lebih ke sana misalnya. Nanti silakan dicoba-coba lagi aja teman-teman ya. Ini satu lagi di exclude nih. Exclude dikecualikan, iklan kita nggak akan tayang ke mereka. Nah, saya akan di-excludekan dengan behavior ya, behavior mobile device user. Kita pilih network connection-nya, saya akan dikecualikan 2G dan 3G. Saya nggak akan ngebidik iklan saya ke orang-orang yang cuman jaringannya 2G dan 3G ya. Bahkan saya juga akan di-exclude lagi orang-orang yang suka belanja di marketplace. Ada nggak marketplace? Tuh marketplace 26 juta ya. Oh, ini marketplace-nya tempat sih. Misalnya kita ke langsung aja, misalnya Shopee, ada nggak? Nggak ada kok Shopee, setahu saya. Tokopedia. Nah, Tokopedia ada, tapi interest ya. Kita exclude Tokopedia. Tuh, jadi iklannya lebih sempit, 590.000. Jadi iklan kita nggak akan tayang ke orang-orang. Jadi ini penjabarannya ya. Bisa lihat sebelah sini ya, bisa dilihat. Jadi kita akan ngiklan ke mereka ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, dan kita akan membidik ke mereka yang usia 27-45 dan dia perempuan, kemudian dia suka makanan, dia handphonenya 4G, dia seorang orang tua dan dia sering traveling ya, atau suka travel. Dan kita tidak akan ngiklan ke mereka yang handphonenya masih 2G atau 3G, dan bahkan orang yang suka belanja di Tokopedia juga akan dapat iklan kita. Kenapa kok dia itu? Karena mungkin punya kalau beli di marketplace kan punya kebiasaan cari yang termurah kan. Sementara misalnya kita jual pempek agak mahal. Gitu, teman-teman. Ya. Ini gimana ceritanya? Ya tadi ini pun saya cuman contoh aja ya, karena saya nggak begitu dalam kan, belum tahu marketnya siapa. Harus dibuat dulu tadi tuh si kanvasnya yang tadi ini. Bukan kanvas, apa namanya disebutnya? Gampangnya. 4 pilar tadi loh teman-teman. Ntar saya buka dulu ya. Harus dijawab dulu 4 pilar tadi supaya kita tahu mengiklan ke siapa, yaitu ini. Nah, geografisnya siapa, di mana ya, demografinya siapa, udah nikah belum ya, usianya berapa, gendernya apa, minatnya apa, psikografis dan behavior seperti apa. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang keenam kita akan belajar, yang terakhir ini kita akan belajar Ads Journey. Seperti janji saya harusnya bahas budget ya, tapi budget itu udah masuk ke tahap lanjutan. Jadi budget mungkin untuk sementara teman-teman pastikan pakai rumus simple aja. Nanti saya bahas sedikit ya. Nah, ini saya ngebut nih karena udah habis waktunya. Saya izin untuk Bu Mira Ayu, saya dikit
tambahin dikit ya. Lanjut coach, lanjut. Dikit ya, Masih semangat ini teman-teman kok. adanya belum masuk ke sini. Oke. Misalnya kita journey nih. Journey itu perjalanan ya. Nah, ini perjalanan yang benar nih. Iklan tuh akan kayak gini ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Journey. Lihat ya. Journey-nya itu langkah pertama kita ngiklan. Ini mungkin akan mulai puyeng nih. Apaan tuh? Udah kayak bahasa robot. Jadi conversion purchase, conversion view content. Ini jenis iklan. Tadi kan ada traffic. Ingat gak? Tadi saya lihatin iklan tuh ada conversions, ada traffic, ada engagement. Nah, salah satunya adalah conversions. Tadi kan saya nyatanya pakai conversions ya. Ini pelajarnya di mana? Nanti ada saya kasih link YouTube aja, tonton aja di sana. Kemudian dari iklan kita, intinya kita iklan nih di Facebook dengan cara tadi tuh, bidik target marketnya sampai siapin kontennya. Setelah jalan iklan, maka iklannya jalan, orang akan interest tuh, minat melihat iklan kita. Dengan catatan orang minat itu kalau produknya, kalau kontennya sesuai. Makanya balik lagi ke materi tadi teman-teman, balik lagi ke tentang konten. Makanya kenapa saya bahas konten. Iklan nggak cuma ngebidik orang aja, tapi kontennya nggak adaan atau nggak ada konten, orang nggak mau. Maka konten harus buat. Jadi nanti orang akan interest, akan minat lah bahasa Indonesianya. Orang akan minat, tertarik kalau kontennya menarik. Karena kan bayangin nih, full day orang itu akan menghabiskan berjam-jam di handphone dan dia scroll, geser tap ya. Begitu lihat iklan kita gak menarik kontennya, gak bikin dia apaan nih, dilewat, iklan kita boncos. Tapi kalau kontennya bisa apaan nih, berhenti dia, tertarik melihat gambarnya atau melihat videonya. Contoh kayak tadi bikin video yang cover motor itu yang syutingnya gampang banget, kan tertarik tuh, apaan nih tuh, walaupun gak usah pro syutingnya, tertarik tuh dia berhenti lihat iklannya, terus dia baca kontennya. Lindungi cat motor kamu, lindungi cat motor Anda sebelum karatan. Coba deh cover ini, ya ampuh menghemat anggaran belanja, anggaran maintenance Anda, misalnya gitu. Klik di sini, masukin ke landing page atau ke website. Nah itu bikin aja ke jasa, cari banyak bikin landing page. Nah setelah dia tertarik, masuklah ke landing page. Halaman 7, halaman pembelian. Kalau orang sudah tertarik, maka dia akan consideration. Kalau udah masuk ke landing page ini, dia lihat-lihat, maka dia akan masuk ke tahap consideration, menimbang-nimbang. Beli nggak. Untuk menimbang-nimbang ini, dia akan masuk ke tahap 5, brand dan proof. Lihat dulu Instagramnya, dilihat. Dia kan kalau ikan tuh kan ada Instagramnya, ada akunnya, kan diklik Instagram akunnya, lihat. Proof nggak nih, bagus nggak nih, lihat nih, kontennya apaan, kontennya 3 bulan lalu. Nah, itu udah akan membuat iklan boncos. Makanya kenapa saya tadi bahas yang awal tuh di winning campaign itu ada brand. Ada yang bilang kenapa nggak langsung teknis aja, itu yang dibutuhin. Justru itu yang dibutuhin. Teknis mah sebenarnya tinggal klik aja. Nah begitu brandnya apaan nih, 3 bulan lalu baru masih postingannya. Terus lihat apaan nih, kontennya gini aja. Udah gitu fotonya foto doang. Fotonya udah gitu blur lagi. Nah bikin orang nggak menarik gitu ya. Nah terus proof, ada testimoninya nggak ya, ada orang yang sudah pernah pakai belum gitu. Nah kalau sudah gitu, maka kita perlu retargeting, iklankan lagi ya, dengan cara bisa jadi dari orang yang udah proof ini dia langsung action beli ya. Setelah beli jangan diam, kita perlu follow up mereka sampai bayar, di WhatsApp ditanyain sampai dia bayar. Namanya fase follow up. Karena Indonesia PHP-nya tinggi, teman-teman ngerasain kan, yang nanya chat tapi belinya kagak. Nah itu di follow up untuk sampai beli. Nah ada juga orang yang begitu lihat Instagramnya dia lupa, nggak beli. Nah maka perlu mentargetkan ulang iklan kita, ditargetkan lagi ke mereka yang pernah masuk ke landing page kita atau ke halaman penjualan kita. Landing page itu kayak apa sih? Landing page itu kayak gini teman-teman nih. Contohnya gini, saya mau lihatin contoh ya. Contohnya salah satunya gini lah. Misal aja nih. Misalnya, bentar. Saya bukain dulu ya, karena ini ada linknya saya lupa. Bentar. Supaya relevan ya, saya contohin madu aja. Bentar ya, mohon maaf. Saya mau liatin dulu.
ada beberapa contoh nih. Uish, nggak ketemu. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini ada beberapa klien, jadi alumni. Oke, contoh ini landing page contoh kayak gini nih. Nah, ini jualan bata, ya. Sekarang Anda bisa memiliki rumah idaman desain naturallah kekinian yang estetis dengan bata interlock. Tuh, ini gambarnya. Tuh, yang tawarin bata meskipun dia ada produk lainnya. Nah, ini manfaatnya. Ini kenapa harus pakai bata ini? Aman, hemat, cepat, estetis dan lain-lain. Tuh, memperkenalkan ini produknya nih, cuma 3 doang yang tawarin, nggak semua. Terus ini beginilah, ini how to be solution, bagaimana ini bisa menjadi solusi. Ternyata bikin rumah tuh cepet. Ini butuh waktu sekian menit doang, tuh 3 menit untuk bikin satu kotak gitu. Karena dia kayak bikin Lego si batanya ini. Terus ini contoh rumah jadinya, ini kayak testimoni, kadang ngeliatin proofnya di sini. Nah, ini belinya ke sini, klik di sini, itu masuknya ke WhatsApp. Contoh lain, mungkin kejauhan nih, saya nggak jualan bata, oke, jualan madu. Ini klien saya, tapi ini mungkin saya selewat aja ya, karena ini saya harus izin. Jadi ini jualan madu, ya, ini madu pertama di Indonesia, tuh jualan madu. Terus geser ke bawah nih kayak gini nih, ini kandungan madunya, terus ini manfaatnya, tuh. Nah, ini harganya. Tapi saya nggak bisa bikin kayak gini, pakai jasa banyak banget. Bisa pakai jasa perusahaan saya, ya si Fahami Digital, atau bisa pakai jasa banyak di Google, cari aja teman-teman. Google, Bing, sekarang zamannya canggih. Jasa landing page tuh banyak bener ya. Banyak, ada yang dibuat 400.000, 300.000, gampang ya, nggak usah pakai alasan. Ini jual sepatu tuh, top collection, ini belum ditulis isinya, tapi intinya ini jual sepatu tuh, sepatunya ini testimoninya. Jadi iklan itu dari konten yang tadi disiapin, begitu klik masuknya ke sini. Wah, mau dong yang ini, diklik lah sepatunya. Tuh, kayak gini. Ini garansi uang kembali. Gitu. Ini juga salah satu alumni, ini jualan piyama. Kayak gitu. Begitulah teman-teman ya. Nah, nggak harus bisa, jadi cari jasa. Ingat, berbisnis nggak harus bisa, tapi harus bisa cari orang bisa. Oke, terakhir materinya sebelum ditutup pembahasannya, karena ini udah mau azan, jadi saya ini bentar. Oke, terakhir teman-teman, ini journey-nya kayak tadi ya. Terus ini journey pembelian, kalau tadi iklan, perjalanan orang mau sampai beli itu gimana sih? Nah, dari awareness dulu, dari orang tahu tentang kita, dia sadar bahwa produk kita itu adalah yang dia butuhkan, dan dia interest, minat. Kalau dia minat, maka dia akan consideration, menimbang-nimbang, dia akan melihat brand dan proof kita, social proof-nya, testimoni, apakah sudah dipakai atau belum. Terus dia akan desire, berhasrat, gara-gara dia lihat branding kita di sosial media bagus, proof-nya bagus, terus desainnya oke, ya, kemasannya ya, kalau di sosial media ya di postingan, juga landing page-nya nggak harus bagus, jangan yang acak-acakan. Terus desire, wah berhasrat nih, akhirnya dia take action, mau dong klik, beli sampai ke payment. Kalau udah payment, ya dia beli, puas. Kalau udah puas, muterlah, dia akan beli lagi menjadi customer yang loyal. Kalau udah beli lagi, dia akan ngomong ke tetangganya, ngomong ke temannya, ngomong kemana-mana. Maka kita akan lebih besar lagi. Iklannya cuman anggaplah kita habis sekian juta, tiba-tiba gara-gara ini orang banyak yang puas, terus yang puas ini ngomong kemana-mana, akhirnya kayak efek bola salju, besar tanpa disadari. Oke, bentar, ini masih ada. Nah, iklan itu fungsinya itu hanya sampai di 1, 2 sampai ke 3, paling jauh tuh sampai ke 3 iklan Facebook. Bikin orang tahu kalau produk kita tuh yang dia butuhkan, terus bikin dia pengen, minat, dan dia mulai menimbang-nimbang. Kliklah masuk ke landing page. Nah, kalau udah masuk landing page, itu tugasnya landing page berperan. Harus pakai foto yang bagus, pakai copywriting kalimat-kalimat yang bagus. Nah, dan sosial media kita harus aktif. Yang gini nih, baru sampai sini baru tugasnya sosial media aktif, landing page harus bagus, disiapkan. Udah tuh, dia mau beli. Nah, jadi kalau nggak pakai iklan, ya berat nih. Ibaratnya kita pengen 1M. Sementara tuh 1M itu kita butuh 1.000 penjualan misalnya. Atau kita butuh 10.000 penjualan. Nah, untuk 10.000 penjualan ini kan berarti harus dilihat oleh lebih banyak orang dong.
Anggapan aja 10.000 orang ini kan yang beli nih, berarti setidaknya ada 20.000 orang yang tanya-tanya, sehingga yang closingnya setengahnya 10.000, bener nggak? Jadi ada 20.000 orang yang tanya-tanya, setengahnya closing, ada sebanyak 10.000. Nah untuk menjangkau 20.000 orang ini, kalau kita maunya gratisan terus, piye caranya gitu? Sementara follower kita misalnya hanya 500 orang, jauh dong. Kita pengennya 1 miliar, atau teman Facebook kita cuma 2.000 orang, atau WhatsApp kita temannya cuma hanya 200 orang, kita cuma berharap dari share status di WA, share posting di Instagram, cara gratisan, pengen 1M, sementara follower kita cuma segitu. Tapi kita butuhnya 20.000 orang sampai nanya-nanya, nggak cukup dong teman-teman. Ya itu agak impossible ya, semi impossible lah, karena masih bisa possible juga ya kalau Allah berkehendak lain. Misalnya tiba-tiba viral postingannya, tiba-tiba banyak yang beli, bisa juga ya. Oke. Itu terakhir teman-teman, budget mungkin pakai hitungan aja, hitungannya teman-teman harus punya hitungan berapa harga produknya, lalu dikalikan 10%. Nah itulah yang bisa digunakan untuk anggaran iklan, setidaknya segitulah. Jadi kalau harga produknya 100.000, seenggaknya 10.000 itu dianggarkan untuk mendapatkan 1 calon pembeli yang sampai nanya. Itu ya 10%, makanya keuntungannya sebesar. Oke, terakhir ini quotes dari saya, seringkali kesuksesan terjadi bukan karena ilmunya saja, tapi karena pergerakan yang Anda buat.